Cerita ini dimulai di kota Shanghai. Di sebuah ruangan yang tenang, seorang wanita berambut biru kehijauan, Zhang Wangshen, sedang menyusui bayi laki-lakinya. Dia memberitahu bayinya, Chen Chen, betapa beruntungnya dia hanya makan dan tidur, sambil tersenyum bahwa meskipun dia kurang tidur karenanya, itu sepadan jika dia tumbuh sehat. Tanpa sepengetahuannya, bayi itu bukanlah bayi biasa. Dia bereinkarnasi dan memiliki kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Saat dia menyusu, dia memperhatikan otaknya belum berkembang sepenuhnya, namun dia sadar. Sebuah layar status seperti game biru muncul, mengidentifikasi dirinya sebagai Lin Zichen, 33 tahun, dengan tingkat biologis tingkat biasa 1. Dia menyadari dia memiliki kemampuan curang khusus. Pada usia 3 bulan, Lin Zichen berada di boxnya sementara orang tuanya, Zhang Wanqian dan Lin Yansheng, mengawasinya. Ayahnya berkomentar tentang betapa berbakatnya bayi itu secara fisik, memperkirakan dia akan menjadi Fusergen yang hebat atau setidaknya seorang cyborg. Saat mereka berbicara, Lin Zichen menendang. Sebuah notifikasi sistem mengumumkan bahwa dia telah menendang 10.000 kali, memberinya atribut biologis, gunakan dan tingkatkan. Keterampilan ini memungkinkan setiap bagian tubuhnya yang dia latih tumbuh semakin kuat dalam batas berbasis karbon. Dia merasakan kekuatannya tumbuh dan bertanya-tanya apa yang dimaksud ayahnya dengan Fusergen dan cyborg membayangkan pahlawan super. Pada usia 4 bulan, Lin Zichen telah belajar duduk dan merangkak. Untuk menghindari menakut-nakuti orang tuanya dengan perkembangannya yang luar biasa cepat, dia hanya berlatih di malam hari. Setiap kali dia merangkak, sistemnya memberinya poin. Sebulan kemudian, pada usia 5 bulan, dia telah menguasai cara berjalan. Pada usia 6 bulan, dia akhirnya bisa duduk dan merangkak di depan orang tuanya tanpa terlihat terlalu aneh. Saat menonton televisi, sebuah laporan berita tentang binatang buas yang menyimpang menunjukkan Fusergen dan cyborg bergabung untuk melawan mereka. Untuk pertama kalinya, Lin Zichen mengerti dunia ini sangat berbeda dari dunia lamanya. Dia mengetahui bumi ini telah bermutasi, memunculkan makhluk mengerikan yang disebut binatang buas yang menyimpang. Untuk melawan mereka, umat manusia mengembangkan 2 jalur. Yang pertama adalah kenaikan mekanis, di mana manusia memodifikasi tubuh mereka dengan teknologi untuk menjadi cyborg yang kuat. Yang kedua adalah modifikasi gen, di mana manusia menggabungkan gen mereka dengan binatang buas yang menyimpang, menjadi Fusergen untuk melawan monster dengan kekuatan mereka sendiri. Menyadari bahayanya, Lin Zichen yang bereinkarnasi memutuskan untuk menggunakan sistemnya untuk tumbuh dengan aman, mengembangkan kemampuannya sambil bersembunyi, dan bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Suatu hari, bel pintu berdering. Zhang Wanxin membukanya untuk seorang wanita berbaju biru, Sumeng, tetangga baru mereka. Sumeng memperkenalkan keluarganya, suaminya Shen Jianye, dan putri kecil mereka Shen Xinghan, yang memeluk sebuah boneka. Lin Zichen melihat gadis kecil dengan rambut ungu itu. Dia mengakui Shen Xinghan sebagai teman pertamanya di dunia baru ini, merasakan takdir mereka suatu hari akan terikat erat. Waktu berlalu, dan Lin Zichen mendedikasikan dirinya untuk pelatihan. Pada usia 7 bulan, berkat keterampilan gunakan dan tingkat lanjutnya, dia telah menguasai berlari, melompat, dan bahasa dasar dengan berbicara pada dirinya sendiri, mendapatkan poin stat untuk setiap aktivitas. Pada usia 8 bulan, pelatihannya telah berkembang menjadi melakukan sit-up dan push-up di boxnya. Dia berhati-hati untuk berlatih hanya ketika orang tuanya tidak ada. Namun suatu hari, ibunya, Zhang Wanxin, berjalan ke balkon dan terkejut melihat putranya yang berusia 8 bulan melakukan sit-up. Dia mengucek matanya karena tidak percaya. Namun, sebagai penulis novel web, dia menganggapnya sebagai halusinasi akibat stres. Lin Zichen segera berpura-pura tidur, menghela napas lega dan membuat catatan mental untuk lebih berhati-hati. Beberapa hari kemudian, saat memandikannya, Zhang Guangxin membuat penemuan mengejutkan lainnya. Dia berteriak memanggil suaminya, Lin Yansheng. Ketika dia bergegas masuk, dia menunjukkan bahwa putranya yang berusia 8 bulan memiliki perut six-pack. Lin Yansheng terpana. Dia dengan bersemangat menyarankan agar putra mereka mungkin seorang anak ajaib satu dari sejuta dengan masa depan cerah sebagai Fusergen atau cyborg yang kuat. Mendengar narasi jenius ini, Lin Zichen lega rahasianya aman, menyadari betapa beruntungnya dia memiliki 2 penulis novel web sebagai orang tua. Lin Zichen merenungkan bahwa di bumi yang bermutasi ini, dia bukan satu-satunya yang jenius. Dia dan ibunya menonton laporan berita tentang seorang anak berusia 2 tahun dari keluarga seni bela diri yang dapat mengangkat dumbbell 20 kilo dengan satu tangan. Zhang Huangshan menarik putranya mendekat, dengan bangga menyatakan bahwa Chen Chen-nya juga sama hebatnya.
Lin Zichen tersentuh oleh kepercayaan diri ibunya dan bertanya-tanya apakah dia juga bisa mengangkat 20 kilo ketika dia berusia 2 tahun. Pada saat Lin Zichen berusia 2 tahun, pelatihannya telah membuahkan hasil. Dia tetap rendah hati sambil diam-diam mengembangkan kekuatannya, dengan mudah mengangkat beban 20 kilo dengan satu tangan di ruang penyimpanan. Sesi latihannya terganggu ketika ibunya memanggil bahwa Han Han, nama panggilan Shen Qinghan, ada di sini untuk bermain. Terkejut, dia meletakkan beban itu dan keluar. Dia membuka pintu dan menemukan Shen Qinghan, yang sekarang juga berusia 2 tahun, menawarkan kue tart kepadanya. Lin Zishan dalam hati berkomentar bahwa karena perbedaan usia mental mereka tidak bermain secara konvensional. Sementara Han Han adalah seorang balita pada umumnya, dia menggunakan setiap momen untuk berlatih. Dia telah menemukan cara unik untuk menghabiskan waktu bersamanya. Karena dia suka menempel, dia berfungsi sebagai rompi pemberat berukuran khusus yang sempurna untuk latihannya. Namun, ada satu masalah yang berulang, yang dia ingatkan ketika dia merasakan kehangatan basah dan berteriak bahwa Han Han telah mengencinginya lagi. 1 tahun lagi berlalu. Pada usia 3 tahun, kekuatan Lin Zichen telah tumbuh secara eksponensial, dan dia dapat mengangkat beban 40 kg dengan satu tangan. Saat menonton TV, dia melihat laporan tentang seorang anak ajaib berusia 4 tahun yang mengangkat dumbbell 30 kg dan mencatat dengan puas bahwa dia sudah lebih kuat. Terlepas dari kemajuannya, sistemnya masih menunjukkan tingkat biologisnya sebagai tingkat biasa 1. Dia bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk mencapai tingkat 2. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam benaknya, dia keluar dari rumahnya untuk pertama kalinya. Dunia luar adalah pemandangan kota futuristik yang menakjubkan dengan manusia binatang dan cyborg yang dia asumsikan adalah Fusergen dan cyborg yang pernah dia dengar. Ditemani oleh ibunya dan tetangga mereka, Sumeng dan Shen Qing'an, dia menuju ke perpustakaan. Karena orang tuanya tidak mengizinkannya menggunakan perangkat elektronik, buku adalah sumber informasi terbaiknya. Di perpustakaan, ibunya mengarahkannya ke bagian anak-anak, tetapi Lin Zichen menuju ke ensiklopedia tingkat lanjut dengan Shen Qing'an yang khawatir mengikuti. Para ibu menyaksikan dengan bingung. Sumeng bertanya mengapa dia menyukai buku-buku ini, dan Zhang Wanxin menebak itu adalah gen jeniusnya. Sementara Shen Qing'an menawarinya kue, Lin Zichen asyik membaca. Melalui buku-buku, dia mengetahui bahwa semua kehidupan dikategorikan menjadi 6 tingkat biologis, biasa, tingkat lanjut, langka, epik, legendaris, dan mitos, masing-masing dibagi menjadi 9 tingkatan. Dia menyadari manusia normal seperti orang tuanya berada di bawah, tingkat biasa 1, tidak signifikan seperti semut dibandingkan dengan makhluk tingkat tinggi. Pengetahuan ini menyalakan api di bawah Lin Zichen. Dia harus mempercepat pelatihannya sambil mempertahankan penyamarannya. Sistemnya memberinya tahu tentang pencarian baru. Baca 100 juta karakter untuk mendapatkan akar kebijaksanaan celestial sebagai hadiah. Bersemangat untuk melatih pikiran dan tubuh, dia menerima. Untuk tahun berikutnya, Lin Zi dapat membagi waktunya antara pelatihan fisik dan membaca dengan rakus. Di usia 4 tahun, dia dan Shen Qing'an mulai masuk TK, bergandengan tangan dengan guru insinyur, Bu Zhangmei. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Tak lama setelah mulai sekolah, dia menembus tingkat kedua biasa. Kekuatan fisiknya sangat besar. Dia bisa mengangkat beban 80 kg dengan satu tangan, lompat tinggi 1,2 meter, dan lari 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik. Statistik luar biasa untuk orang dewasa, apalagi anak TK. Suatu hari, dia menemukan anak-anak mengelilingi Shen Qing'an yang menangis, menyebutnya pengompol. Melihat temannya diganggu, dia tahu dia harus bertindak. Dia melompat dramatis ke tengah para pengganggu. Dia melotot dan melepaskan ancaman yang mengerikan. Jika ada yang menggertak Han Han lagi, dia akan mengompol di tempat tidur mereka setiap hari. Ancaman kekanak-kanakan tapi mengancam itu berhasil. Para pengganggu menangis, bersumpah tidak akan pernah kembali ke taman kanak-kanak. Shen Qing'an menatap pelindungnya dengan kagum. Tindakan ini membuka pencapaian baru, gelar Raja Anak TK, dan serangkaian pencarian baru. Dia senang dia bisa mengerjakan banyak misi sekaligus. Setengah tahun kemudian, dia menyelesaikan misi membacanya. Setelah membaca 100 juta karakter, ia dianugerahi akar surgawi kebijaksanaan yang memberinya memori eidetik yang sempurna dan kemampuan belajar manusia puncak. Waktu berlalu, dan San He dan Shen Qing'an hampir berusia 7 tahun, berpose untuk foto kelulusan taman kanak-kanak mereka. Bahkan selama liburan, Lin Zichen tidak beristirahat, sekarang cukup kuat untuk berlatih dengan barbel besar seberat 200 kilo. Selama liburan, kemampuannya mencapai ketinggian baru.
Dia bisa melompati lebih dari 2 meter dan telah menembus penghalang 8 detik dalam lari 100 meter dengan waktu 7,98 detik. Pikirannya sama tajamnya, didorong oleh atribut barunya. Dia sudah menyelesaikan sebagian besar kurikulum sekolah dasar. Kehidupan barunya dimulai di sekolah dasar Sunsine. Karena dia sudah belajar sendiri mata pelajaran lanjutan, kompetisi akademik itu mudah. Dia dengan mudah meraih tempat pertama di kompetisi akademik sekolah dasar nasional hanya untuk membuka gelarnya secepat mungkin. Setiap kali dia punya waktu luang, dia akan memberikan les privat kepada Shin Sing-han. Meskipun bukan bakat yang luar biasa, dia rajin. Dengan bantuannya, nilainya meningkat secara dramatis. Dan setelah 1 semester, dia berada di peringkat kedua di kelas dengan Lin Zeshan memegang tempat pertama. Untuk mempercepat misinya, dia juga berpartisipasi dalam pertemuan olahraga sekolah, memecahkan setiap rekor. Tepat ketika dia berpikir kehidupan sekolahnya akan berlanjut dalam rutinitas yang dapat diprediksi ini, seorang siswa pindahan baru yang istimewa muncul. Guru memperkenalkan pendatang baru, seorang gadis dengan rambut biru keperakan panjang bernama Bai Sui. Lin Zichen segera tahu dia berbeda. Saat dia berdiri di ambang pintu, dia bisa merasakan aura aneh samar yang bukan milik manusia normal. Sebagai siswa pindahan baru, Bai Sui berjalan untuk mencari tempat duduk, siswa lain memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Shen Xinghan mencondongkan tubuh ke Lin Zichen, yang dia panggil Xiao Chen, dan berbisik tentang betapa cantiknya rambut Bai Sui, seperti kepingan salju musim dingin. Namun, Lin Zichen sedang tidak ingin membahas estetika. Saat Bai Sui duduk di dekatnya, pikirannya tertuju pada aura aneh dan bukan manusia yang dia rasakan darinya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi Fusergen atau keturunan salah satunya. Pada hari-hari berikutnya, Bai Sui terbukti menjadi teka-teki. Dia tidak berbicara dengan siapapun dan meletakkan kepalanya di mejanya saat kelas berakhir dan tetap tidak bergerak. Dia bahkan hampir tidak bangun untuk ke kamar kecil. Pada awalnya, siswa penasaran, bahkan mengambil foto dengannya saat dia tidur. Tetapi karena perilakunya tidak berubah, mereka kehilangan minat dan kelas kembali ke rutinitasnya. Potongan ini hancur lebih dari sebulan kemudian. Fenomena aneh dimulai. Bai Sui mulai mengeluarkan cairan putih kental. Zat itu berbau busuk dan menetes ke pakaian dan kakinya. Siswa lain bereaksi dengan jijik, mengeluh tentang bau yang mengerikan. Seorang yang berhati dingin mencibir komentar kasar tentang cairan itu dan kemudian menuangkan botol airnya di atas kepalanya, mengklaim dia mencucinya. Dipermalukan dan basah kuyup, Bai Sui mengepalkan tinjunya di meja, dan air mata mengalir di wajahnya saat dia mulai menangis, bahunya bergetar dengan isak tangis diam. Para pengganggu tertawa kejam atas kesusahannya. Menonton dari meja mereka, Shen Qinghan menoleh ke Lin Zichen dengan ekspresi khawatir, bertanya apakah mereka dapat membantu Bai Sui yang malang. Lin Zichen bingung. Dia telah merasakan bahwa Bai Sui berbahaya, jadi dia tidak dapat memahami mengapa dia menangis. Dia setuju untuk membantu. Saat dia berjalan menuju para pengganggu, dia mengevaluasi kembali penilaiannya. Meskipun dia masih tidak memahaminya, dia menyadari bahwa untuk saat ini, dia bukan ancaman. Dia hanyalah seorang gadis lemah yang diganggu, dan dia harus turun tangan. Lin Zichen berjalan ke pengganggu utama dan meraih kerahnya, memanggil namanya, Guan Chun. Dengan senyum mengancam, dia memerintahkan anak itu untuk menyeka air dari meja Bai Sui. Guan Chun ketakutan dan tergagap bahwa dia akan segera menyekanya. Para pengganggu lainnya tahu mereka dalam masalah. Lin Zichen terkenal di sekolah karena mahir dalam bidang akademik dan perkelahian. Bahkan siswa kelas 6 pun tidak berani mengganggunya. Mengetahui lebih baik untuk mematuhi, mereka dengan cepat mengambil tisu dan membersihkan kekacauan itu. Setelah meja bersih, tatapan Lin Zixin menyapu kelompok itu. Dia memerintahkan semua orang yang terlibat untuk segera meminta maaf padanya. Para pengganggu, berkeringat dan ketakutan, dengan cepat menurut. Mereka berbaris di depan mejanya dan menundukkan kepala, menawarkan permintaan maaf dan berjanji tidak akan pernah menggertaknya lagi. Dengan para pengganggu pergi, Bai Sui mendongak, matanya masih berkaca-kaca. Dia dengan penuh terima kasih berterima kasih kepada Lin Zichen dan Shen Qinghan. Shen Qinghan meletakkan tangan yang menghibur di bahu Bai Sui, mengatakan kepadanya bahwa teman sekelas seharusnya saling membantu. Mulai hari itu, Shen Qinghan menjadikannya misinya untuk berteman dengan gadis berambut putih yang pendiam itu, selalu menyeret Lin Zichen. Ketiganya mulai menghabiskan waktu luang mereka bersama. Shen Qinghan sangat baik, selalu berbagi camilan terlezatnya dengan Bai Sui terlebih dahulu. Selama salah satu momen ini, saat Shen Qinghan menawarkan camilan padanya, Bai Sui ragu-ragu.
Dia melihat mereka dan bertanya apakah mereka tidak jijik padanya karena dia berbau sangat buruk. Dia minta maaf karena tidak mempercaya mereka, karena sejak kecil, dia selalu dikucilkan. Merasa ada yang baik padanya terasa tidak nyata, seperti mimpi. Bai Sue terkejut saat Chen Qinghan mengatakan dengan tegas bahwa ini bukan mimpi. Chen Qinghan tersenyum lembut dan bilang dia tahu bagaimana rasanya, jadi dia tidak akan jijik padanya. Dia menyatakan bahwa selama Bai Sui mau, mereka akan berteman selamanya, sambil menarik Lin Zikan yang sedikit kesal ke dalam janji itu. Terharu, Bai Sui memeluk erat Chen Xinghan. Air mata syukur mengalir di wajahnya saat dia berterima kasih atas kebaikan mereka. Setelah menenangkan diri, dia mengatakan ingin memberi mereka hadiah sebagai balasan. Dia mengeluarkan kalung dengan sepasang taring binatang buas, menjelaskan itu adalah hadiah ulang tahun dari ibunya. Dia memberikannya kepada mereka, berharap itu bisa menjadi simbol persahabatan mereka. Shen Qinghan dengan antusias setuju, dan ketiga anak itu berdiri bersama di halaman sekolah saat matahari terbenam, dengan gembira menyatakan mereka akan berteman selamanya. Namun, tepat saat persahabatan baru mereka menguat, hal tak terduga terjadi. Suatu hari, Shen Xinghan terkejut mengetahui bahwa Bai Shui telah pindah dari sekolah. Lin Zichen membenarkannya, mengungkapkan bahwa dia melihatnya mengisi formulir pengunduran diri. Dia mengingat saat dia mengamati dari ambang pintu kantor kepala sekolah. Dia melihat Bai Sue bersama kepala sekolah dan seorang pria besar menakutkan dengan lengan sibernetik. Kepala sekolah meyakinkan pria itu bahwa dokumen Bai Sue sudah lengkap dan informasinya akan dirahasiakan. Pertemuan itu menegaskan kecurigaan Lin Zichen bahwa identitas Bai Zi tidak sederhana. Sejak hari itu, dia tidak pernah melihat Bai Zi lagi, membuatnya bertanya-tanya tentangnya. Namun, dia mencatat bahwa kejadian selanjutnya yang benar-benar menarik perhatiannya. Beberapa waktu kemudian, Lin Zichen di rumah memijat bahu ibunya, Zhang Guangxin. Dia menghela napas lega, mengatakan pijatan itu sempurna setelah seharian mengetik. Lin Zichen dalam hati mencatat bahwa dia mempelajari teknik pijat profesional, berkat akar kebijaksanaan surgawinya, dan terkejut dengan kegunaannya. Malam tenang mereka terganggu oleh laporan berita utama. Itu menampilkan pencapaian luar biasa lainnya oleh anak ajaib Kyoto. Pada usia 10 tahun, anak itu berhasil menyatu dengan gen binatang menyimpang dan sekarang dapat mengangkat batu seberat 500 kg dengan satu tangan. Lin Zichen mengenali anak itu dan menyadari dengan kaget bahwa saingannya sudah memulai fusi gen. Ayahnya, Lin Yansheng, mengeluh bahwa anak ajaib Kyoto selalu ada di TV, mempertanyakan apakah mereka mencoba mengubahnya menjadi seorang influencer. Orang tua membahasnya. Lin Yansheng menjelaskan anak itu berasal dari keluarga seni bela diri berusia 1000 tahun, jadi mereka kemungkinan memiliki teknologi fusi gen tingkat lanjut. Zhang Guangxin berpendapat bahwa salah menggunakan seorang anak sebagai kelinci percobaan. Suaminya membalas bahwa bagi keluarga seperti itu, kepentingan keluarga adalah yang utama, membuat istrinya berkata, "Kamu tahu segalanya," dengan sinis. Sementara orang tuanya bertengkar, Lin Zikin sedang berpikir keras. Dia ingat bahwa sebelum fusi, anak ajaib itu dapat mengangkat 100 kg. Sekarang dia bisa mengangkat 500 kg, peningkatan 5 kali lipat. Sebagai perbandingan, Lin Zikin, baru berusia 8 tahun, sudah dapat mengangkat beban seberat 300 kg dengan satu tangan tanpa fusi gen apapun. Dia menyimpulkan dengan kepalan tangan percaya diri bahwa potensinya sendiri jauh lebih besar. Kepercayaannya melonjak, tetapi perasaan itu berumur pendek. Laporan berita berikutnya mengajarinya arti sebenarnya dari ketakutan. Berita terbaru menunjukkan sebuah kota di negara tetangga hancur total oleh ledakan dahsyat. Laporan itu menyatakan bahwa berdasarkan rekaman, serangan itu dilakukan oleh tikus menyimpang raksasa. Layar menampilkan gambar mengerikan tikus monster mengerumuni reruntuhan, menangkap seorang wanita yang berteriak di rahang besar mereka, dan kemudian melahapnya dengan brutal. Laporan berita berlanjut, mengonfirmasi bahwa kaum bidat bertanggung jawab atas serangan tikus menyimpang itu, mengipasi api dari balik bayangan. Pada konferensi pers, seorang pejabat dari negara Sakura yang hancur memohon bantuan internasional, menjelaskan bahwa kaum bidat adalah kultus bayangan yang memanipulasi binatang buas. Menonton berita, Lin Zichen mengetahui bahwa kultus itu adalah organisasi anti manusia yang terdiri dari para pedagang yang melayani binatang buas menyimpang untuk keuntungan mereka sendiri. Dia merasa lega dilahirkan di negara yang kuat dan stabil, memberinya tempat yang aman untuk tumbuh lebih kuat sambil tetap rendah hati. Pikirannya hancur oleh ledakan sonik di luar. Dia bergegas ke jendela dan menarik tirai untuk melihat skuadron cyborg bersenjata lengkap terbang melintasi langit malam. Dia bertanya-tanya mengapa begitu banyak yang dikerahkan, berharap tidak ada hal buruk yang terjadi.
Keesokan paginya, semuanya tampak normal. Lin Zichen menunggu Shen Qinghan, yang berlari menghampirinya, meminta maaf karena terlambat. Saat dia mendekat, dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Kalung taring binatang buas yang diberikan Bai Shui kepada mereka, sekarang dikenakan oleh Shen Qinghan, memancarkan cahaya biru terang. Dia menyadari taring itu berasal dari binatang buas menyimpang dan sumber aura samar non-manusia yang dia rasakan darinya. Cahaya itu memudar secepat kemunculannya, dan keduanya tidak terlalu memikirkannya. Namun, antara Cyborg dan reaksi Fang, Lin Zichen merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam perjalanan mereka ke sekolah, seorang wanita mencolok dengan rambut merah panjang mengenakan gaun hitam bersandar di tiang lampu mengawasi mereka. Dia berkomentar betapa menggemaskannya anak-anak itu dan melangkah di depan mereka menanyakan apakah mereka saudara kandung. Shen Qing'an dengan bangga mengoreksinya menjelaskan bahwa mereka adalah sahabat masa kecil. Wanita itu tersenyum sedih berkomentar bagaimana dia berharap dia juga memiliki teman masa kecil. Kemudian ekspresinya berubah menjadi menyeramkan. Dia mendekat, matanya berbinar, dan bertanya mengapa mereka pergi ke sekolah sendirian dan di mana orang tua mereka. Saat Shen Qinghan mulai menjawab, Lin Sai dengan cepat meraih tangannya, memotongnya. Dia menariknya, menyatakan bahwa mereka akan terlambat, meninggalkan wanita misterius itu di belakang. Setelah jarak yang aman, dia dengan lembut menegur Shen Qinghan, mengingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Dia mengangguk. Sepulang sekolah, Lin Zichen memimpin mereka melalui gang sepi. Shen Qinghan dengan gugup berkomentar betapa menyeramkannya itu. Lin Zichen menjelaskan daerah itu dijadwalkan untuk pembongkaran, dan semua orang sudah pindah. Jalan mereka terganggu oleh suara yang familiar. Wanita berambut merah dari pagi itu muncul, berkomentar tentang bagaimana mereka akhirnya keluar dari sekolah. Dia tidak sendiri. Seorang pria berotot besar bernama Sheng bersamanya. Wanita itu memberitahu Sheng bahwa dia telah mendapatkan anak-anak itu di sini. Lin Zichen khawatir. Dia dengan sengaja memilih rute yang berbeda, tetapi dia entah bagaimana telah mengikuti mereka. Wanita itu mencoba memikat mereka lebih dekat dengan suara manis, menawarkan mereka makanan. Rekanannya, Sheng, menjadi tidak sabar. Dia menyuruhnya untuk berhenti berbicara dan menjatuhkan anak-anak itu agar mereka bisa menyelesaikannya. Tanpa kata lain, Sheng bergegas ke arah mereka dengan kain, berteriak bahwa dia sedang terburu-buru untuk menjual mereka demi uang tunai. Saat dia mendekat, Lin Ziqin mendorong Shen Qinghan menjauh dan bersiap menghadapinya. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan kuat sekuat tenaga. Pukulan itu tepat mengenai wajah Sheng, menghentikan pria yang lebih besar itu. Kekuatan besar itu membuat Sheng terbang mundur ke gang sambil berteriak kesakitan. Wanita berambut merah itu menyaksikan dengan tak percaya, terkejut bahwa seorang anak sekolah dasar bisa membuat orang dewasa terbang. Di tanah, Sheng batuk darah, terkejut. Dengan Sheng jatuh, Lin Zichen berbalik ke wanita berambut merah itu. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendaratkan pukulan solid ke bagian tengah tubuhnya diikuti dengan uppercut kuat yang membuatnya tidak sadarkan diri. Berdiri di atas para penculik yang kalah, ekspresinya mengeras. Dia mengambil batu bata di dekatnya, niatnya suram. Dia beralasan bahwa tanpa kamera di gang yang sepi, dia harus menghabisi mereka. Jika mereka hidup, kekuatan supernya akan terungkap, merusak rencananya untuk tidak menonjolkan diri dan tumbuh lebih kuat. Tepat saat dia akan memberikan pukulan terakhir, tanah bergetar hebat. Gempa bumi dahsyat mengguncang gang, membuat mereka lengah. Sesaat kemudian, tangan bercakar besar menghantam dinding bangunan di dekatnya. Seekor tikus menyimpang raksasa mengerikan muncul dari debu dan puing-puing menjulang di atas mereka. Binatang itu mengabaikan anak-anak dan menjulang di atas wanita yang tidak sadarkan diri, tetapi alih-alih melahapnya, ia memenggal kepalanya dengan sapuan cepat cakarnya. Tikus itu kemudian mengambil kepala wanita itu yang terpenggal saat Shen Qinghan berteriak ketakutan. Menyadari bahaya, Lin Zichen mengangkat Shen Qinghan yang ketakutan ke dalam pelukannya. Dia mengatakan padanya bahwa itu adalah tikus menyimpang raksasa, dan mereka harus menyelamatkan diri. Dia berbalik dan berlari menjauh, membawanya saat mereka melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, kilatan merah dan emas melesat di langit. Seorang cyborg wanita dengan rambut pirang dan alat bantu telinga kelinci di helmnya menyelam ke gang. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, kabur saat dia melewati tikus itu. Shen Qinghan, melihat ke atas bahu Lin Zichen, berseru betapa cepatnya cyborg itu. Cyborg itu mendarat dengan anggun di belakang monster itu. Menghadapi tikus itu, cyborg wanita itu mempersiapkan serangannya. Sarung tangannya bersinar saat dia mengisi senjatanya dan mengumumkan asap anestesi. Dia menembakkan proyektil ke monster itu menyebabkan ledakan besar yang mengguncang gang.
Lin Zichen melindungi Shen Qinghan dari ledakan itu. Tikus menyimpang itu terjebak dalam ledakan api, meraung kesakitan, dan linglung oleh asap anestesi. Melihat celahnya, cibor itu menyerbu maju dan menghabisi binatang buas yang melemah itu dalam serangkaian serangan. Kemudian, Lin Ziqin menonton laporan berita tentang insiden itu di rumah. Dia menganalisis pertarungan dan menyimpulkan bahwa tingkat kekuatan Cyborg mungkin tidak terlalu tinggi. Dia beralasan dia harus melemahkan tikus itu terlebih dahulu, dan masih butuh 7 menit untuk membunuhnya. Dia merenungkan bahaya tikus menyimpang raksasa, mengetahui mereka adalah makhluk tangguh yang dapat tumbuh lebih dari 10 meter dan mencapai tingkat kelima biasa. Beruntung mereka lolos tanpa cedera, insiden itu mengingatkannya akan bahaya dunia. Dia bertekad untuk meningkatkan pelatihannya untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia sayangi. Dia kemudian terlihat di ruang pelatihannya melakukan squat berbobot dengan barbel berat, sistemnya menghadiahinya dengan poin. Meskipun ancaman tikus menyimpang membayangi, kehidupan terus berlanjut. Segera, dia dan Shen Qinghan merayakan ulang tahun ke-9 mereka dengan kedua keluarga di sekitar kue besar. Setelah membuat permohonan, mereka bertukar hadiah. Berkat akar kebijaksanaan surgawinya, Lin Zichen telah belajar mengukir dalam satu malam dan membuat jepit rambut kayu yang rumit untuk Shen Qinghan. Dia sangat gembira, meletakkannya di rambutnya dan berseru betapa dia menyukainya. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera Lin Zichen dan Shen Qinghan lulus dari sekolah dasar dan mulai sekolah menengah pertama. Saat mereka pergi, sistemnya memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan pencapaian 9 tahun wajib belajar, membuka gelar Raja Anak TK dan Anjing Top Sekolah Dasar. Dia menjadi bersemangat untuk membuka gelar penguasa sekolah menengah pertama berikutnya, yang akan memberinya atribut kelangsungan hidup yang terkuat. Selama istirahat, dia tetap pada regimen pelatihan intensitas tinggi. Pelatihannya termasuk 1000 push-up dengan batu besar di punggungnya, memberinya peningkatan statistik yang besar. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Tepat sebelum sekolah dimulai, setelah lari 10 km, sistemnya mengumumkan tingkat biologisnya telah menembus ke tingkat ketiga biasa. Atribut fisiknya meningkat secara dramatis. Dia sekarang dapat mengangkat 700 kg dengan satu tangan, memiliki lompatan vertikal 4 meter, dan dapat berlari 100 meter dalam 6 detik. Saat kekuatannya tumbuh, dia bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai oleh Kyoto Prodigy. Secara kebetulan, sebuah berita ditayangkan di TV pada malam sebelum sekolah dimulai. Laporan itu mengungkapkan bahwa anak ajaib yang sekarang berusia 14 tahun telah menyatu dengan gen semut raksasa dan dapat mengangkat blok paduan 2000 kg dengan satu tangan. Lin Zichen menghitung bahwa karena gen semut raksasa meningkatkan kekuatan dengan faktor 4 hingga 8, pengangkatan sebenarnya dari anak ajaib tanpa peningkatan gen hanya sekitar 500. Ini berarti Lin Zichen masih secara fundamental lebih kuat. Dia tersenyum, membayangkan betapa kuatnya dia dengan fusi gen di masa depan. Keesokan harinya, sekolah menengah pertama dimulai. Karena dia adalah siswa terbaik di kota, semua sekolah menengah pertama terbaik mencoba merekrutnya. Dia menerima undangan dari sekolah menengah pertama Shanghai, tetapi hanya jika Shen Qinghan bisa berada di kelasnya. Selama pendaftaran, mereka disambut oleh kepala sekolah dan guru wali kelas baru mereka yang menyatakan betapa mereka mengandalkannya. Setelah beberapa basa-basi, dia membuat alasan dan pergi dengan Shen Qinghan. Alasan sebenarnya dia memilih sekolah menengah pertama Shanghai adalah karena fasilitas atletiknya yang sangat baik. Mereka berencana bermain bulu tangkis di lapangan sekolah sebelum kelas dimulai secara resmi. Di lapangan, seorang Shen Qinghan yang bersemangat memberitahu Lin Zichen, "Xian, mereka harus mulai." Dia melayani dengan gaya, memanggil curveball perinya. Lin Zichen dengan mudah menangkap kok di udara, tetapi permainan mereka terganggu. Sekelompok siswa kelas atas mendekat, dan pemimpin mereka dengan topi terbalik menyambar kok, memberitahu mereka bahwa lapangan itu sudah dipesan. Teman-temannya dengan mengejek menawarkan untuk membiarkan Shen Qinghan tinggal dan berlatih tanding dengan mereka. Shen Qinghan mempertahankan posisinya, mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengikuti aturan, dan mereka ada di sana terlebih dahulu. Lin Zichen, melihat mereka terlalu dekat dengan Shen Qinghan, turun tangan dengan ekspresi dingin. Dia menyuruh mereka untuk menjauh darinya dan mengingatkan mereka tentang aturan siapa cepat dia dapat. Pemimpin itu mencemooh, dengan arogan menyatakan dia mengambil alih lapangan. Pemimpin itu memegang kok dan melemparkannya ke atas, tetapi sebelum dia bisa melayani, Lin Zichen bergerak. Dia menyatakan bahwa mulai sekarang, aturannya adalah satu-satunya yang penting. Dengan gelombang kekuatan, dia melompat dan menghancurkan kok dengan kekuatan luar biasa. Kok meluncur melintasi lapangan, kabur putih. Itu bergerak sangat cepat, pemimpin itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi.
Kekuatan benturan menghancurkan raketnya dan membuat topinya terlempar. Para senior terkejut, berkeringat, dan gemetar. Mereka bertanya-tanya apakah Lin Zichen itu manusia, mempertanyakan apakah dia Fusergen. Seseorang mencatat dengan ngeri bahwa jika tembakan itu sedikit meleset, kepala bos mereka akan terpenggal. Karena sangat terintimidasi, para senior membungkuk dalam-dalam sebagai permintaan maaf. Mereka memberitahu Lin Zichen bahwa mereka memahami aturan sekarang dan akan segera pergi. Mereka kemudian melakukan penarikan diri dengan tergesa-gesa. Mungkin karena berita tentang insiden itu menyebar, tidak ada yang berani menggertak Lin Zichen atau Shen Qinghan lagi. Selain lebih besar dengan fasilitas yang lebih baik, kehidupan sekolah baru mereka terasa sama saja. Secara akademis, Lin Zichen jauh lebih maju setelah menyelesaikan kurikulum sekolah menengah pertama sejak lama. Selama kelas, dia akan membaca buku-buku menarik untuk menghabiskan waktu. Di malam hari, setelah berolahraga, ia akan menggunakan akar kebijaksanaan surgawinya untuk mempelajari keterampilan baru secara online, dengan cepat mencoba memasak, fotografi, mengemudi, berenang, dan berbagai olahraga. Untuk membuka gelar penguasa sekolah menengah pertama, dia tidak hanya menduduki peringkat pertama di setiap mata pelajaran. Dia juga mewakili sekolah dalam kompetisi nasional. Dia berdiri di tengah gunung trofi. Untuk tetap rendah hati, dia berhati-hati untuk tidak memenangkan tempat pertama di setiap kompetisi. 1 semester berlalu dan gelar itu masih belum terbuka. Namun, penampilannya membuatnya mendapatkan banyak penggemar wanita yang meninggalkan tumpukan surat cinta di mejanya. Dia mengabaikan mereka. Selain mengajari Shen Qinghan, dia fokus pada festival olahraga sekolah yang akan datang. Dia percaya bahwa jika dia benar-benar mendominasinya, dia akhirnya akan membuka gelar itu. Untuk festival tersebut, ia hanya mengikuti 3 acara, tolak peluru, lompat tinggi, dan lari cepat yang mewakili kekuatan, lompatan, dan kecepatan. Dia mencapai lemparan 201 meter yang menakjubkan dalam tolak peluru. Meskipun dia menahan diri untuk tidak tampak terlalu manusia super, dia masih dengan mudah meraih tempat pertama di semua acaranya. Saat dia duduk bersama Shen Qinghan, mengagumi medali emasnya, dia merasakan gelombang kekuatan baru mengalir melalui tubuhnya. Sebuah pemberitahuan sistem muncul yang mengumumkan bahwa karena prestasinya jauh melampaui setiap siswa lain, ia telah membuka gelar penguasa sekolah menengah pertama. Dengan semua 3 gelar usia sekolah terbuka, mendominasi 9 tahun pencapaian pendidikan wajib telah selesai, dan ia telah memperoleh atribut biologis baru, kelangsungan hidup yang terkuat. Saat kekuatan mengalir melalui dirinya, dia menyadari dengan puas bahwa gelar itu akhirnya terbuka. Saat Lin Zichen dan Shen Qinghan meninggalkan sekolah, dia mempertimbangkan atribut kelangsungan hidup yang terkuat barunya. Kemampuan itu memungkinkan predator melahap esensi kehidupan makhluk lain untuk berevolusi. Dia bertanya-tanya apa itu esensi kehidupan, tenggelam dalam pikiran sampai Shen Qinghan memanggilnya untuk menunggu. Kembali ke kenyataan, dia mendapat ide. Dia bertanya kepada Shen Qinghan apakah dia bisa meminjam kalung taring binatang buasnya. Dia setuju dan menyerahkannya kepadanya. Saat jari-jarinya menyentuh taring itu, sebuah pemberitahuan sistem muncul. Itu memberitahunya bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan kupu-kupu raksasa abisal, membuka buku panduan baru dengan kemajuan 1%. Sebuah gambar spektral kupu-kupu gelap besar dengan mata di sayapnya muncul di sekelilingnya. Dia terkejut menyadari taring itu adalah gigi kupu-kupu. Malam itu, berharap untuk mempelajari lebih lanjut, dia mencari kupu-kupu raksasa abisal secara online. Yang mengejutkannya, pencarian tidak memberikan hasil. Menyadari dia harus mempelajari binatang buas eksotis ini sendiri, dia ingat Bai Sue telah memberi mereka sepasang taring. Dia menggeledah tasnya dan menemukan gigi kedua. Memegang taring kedua, dia sekali lagi menyerap kekuatannya. Pemberitahuan sistem lain menegaskan dia telah melahap jejak esensi kehidupan kedua, tetapi kemajuan buku panduan hanya meningkat menjadi 2%. Dia melihat taring itu dengan kekecewaan, menyadari tidak banyak esensi kehidupan yang tersisa di dalamnya. Dia menyimpulkan dia harus menemukan cara lain untuk membuka kekuatan penuh kupu-kupu raksasa abisal. Keesokan harinya setelah sekolah, untuk meningkatkan latihannya dan memastikan rute pelarian cepat dari setiap binatang buas yang menyimpang, Lin Zichen mulai bersepeda Shen Qinghan ke dan dari sekolah setiap hari. Saat mereka meninggalkan halaman sekolah, seorang pria memanggilnya. Zichen, pria dalam pakaian olahraga, menghentikan mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai pelatih Kuo dari tim seni bela diri sekolah. Dia memuji penampilan Lin Zichen di pertemuan olahraga sebagai yang terbaik dalam sejarah sekolah. Dengan antusiasme yang besar, pelatih Kuo secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan tim, bersikeras bahwa bakat atletiknya melampaui kemampuan akademiknya.
Dia mendesak Lin Zichen untuk mengatakannya, tetapi juga menawarinya waktu untuk belajar tentang tim sebelum memutuskan. Pelatih Kuo berbicara begitu cepat dan penuh semangat sehingga Lin Zichen tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan tidak. Melambaikan selamat tinggal saat mereka pergi, pelatih memberitahu mereka bahwa tim seni bela diri berada di ruang C-Gym dan bahwa dia akan menunggunya jika dia bebas untuk berkunjung keesokan harinya. Saat matahari terbenam, Lin Zichen kembali ke kamarnya, siap untuk menguji kemampuan barunya. Dia bertepuk tangan, menghancurkan kecoa dan nyamuk yang dia temukan. Dia membuka tangannya untuk memeriksa serangga mati, tetapi tidak merasakan gelombang kekuatan. Dia menyadari membunuh makhluk biasa kecil seperti itu tidak memicu keterampilan itu. Dia menyimpulkan bahwa hanya binatang buas yang kuat atau eksotis yang membawa esensi kehidupan yang cukup untuk dilahap untuk evolusinya. Untuk memverifikasi teori barunya, Lin Zichen memutuskan untuk mengunjungi supermarket yang menjual daging binatang buas. Dengan Shen Qinghan di belakang, dia mengendarai sepeda mereka ke kota. Mereka segera tiba di supermarket bertingkat besar. Di dalam, mereka berjalan melalui lorong-lorong, dan Lin Zichen mencatat bahwa meskipun ada banyak daging binatang buas, semuanya sudah dikemas sebelumnya. Dia tahu dia tidak bisa menguji teorinya tanpa menyentuh dagingnya. Saat dia merasa frustrasi, dia mendengar seorang tukang daging mengiklankan daging binatang buas yang baru dipotong. Dia melihat konter dengan tanda bertuliskan daging binatang buas segar, tidak dikemas sebelumnya, aman untuk dimakan, di mana seorang tukang daging memotong sisi daging yang besar. Memberitahu Sheng Xinghan yang bingung untuk menunggu, dia mengatakan dia akan memeriksa dagingnya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, bersemangat untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, dan bergegas ke konter. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di sepotong daging binatang buas yang baru dipotong. Saat dia melakukan kontak, gelombang energi ungu yang kuat mengalir ke dalam dirinya. Seperti yang dia pikirkan, daging binatang buas mengandung gelombang esensi kehidupan yang kuat. Dia mengepalkan tinjunya dengan gembira, seringai lebar di wajahnya. Shen Qinghan mengawasi, bingung, bertanya-tanya mengapa dia begitu bersemangat hanya karena menyentuh daging. Dia mendekatinya dengan ekspresi khawatir yang bingung, menanyakan bagaimana perasaan daging itu. Berusaha untuk tetap tenang, Lin Zichen dengan santai memberitahu Shen Qinghan yang bingung bahwa daging itu terasa lebih segar dari biasanya dan bertanya apakah dia ingin menyentuhnya juga. Dia dengan panik melambaikan tangannya dan menolak, mengatakan dia telah menyentuhnya cukup untuk mereka berdua. Setelah mengkonfirmasi teorinya, Lin Zichen memutuskan untuk membeli beberapa daging binatang buas untuk dicoba di rumah, mengejutkan Sheng Xinghan. Dia tidak terkejut dengan reaksinya, tahu daging binatang buas sangat mahal. Bahkan pilihan termurah, cumi-cumi bayangan hantu, harganya hampir 1.000 yen per gin. Memutuskan untuk memilih cumi-cumi, dia mengambil sebuah paket. Sheng Qing panik dengan harganya, dan bilang itu terlalu mahal dan dia harus tanya ibunya dulu. Lin Zichen cuma senyum dan menepuk kepalanya dengan tenang. Dia bilang jangan khawatir, dan bohong kalau ibunya sudah suruh beli banyak untuk kedua keluarga. Kilas balik nunjukin ibunya, Sang Huangshan, setuju masak besar dengan senang hati. Dalam hati, Lin Ziqing ngaku kalau berbagi itu bagian dari rencananya, tapi alasan lainnya yang lebih penting adalah untuk ngetes apakah dia bisa menyerap esensi kehidupan melalui konsumsi karena dia khawatir penyerapan langsung bisa merusak dagingnya. Di kasir, dia beli 3 bungkus cumi bayangan hantu dengan harga mahal 29,94 dolar yen. Kasir wanita itu berterima kasih padanya. Saat mereka pergi, Lin Zichen mikir betapa mahalnya daging itu, dan bertanya-tanya kapan mereka bisa beli lagi. Saat mereka selesai belanja, jam sudah lewat 9 malam. Karena tahu kota lagi kacau, mereka mutusin buat langsung pulang demi keselamatan. Di perjalanan pulang, Lin Zichen gak bisa berhenti mikirin eksperimennya. Gak sabar, dia dengan hati-hati menaruh tangannya di bungkusan daging di keranjang. Dia langsung ngerasain gelombang energi ungu yang familiar. Sistemnya konfirmasi dia udah melahap jejak esensi kehidupan cumi bayangan hantu. Panduan baru untuk makhluk itu kebuka, tapi progresnya cuma 0,1%. Gambar spektral cumi bermata banyak yang mengancam muncul di benaknya. Saat mereka bersepeda melewati jalanan yang sepi, dia ngitung-ngitung dalam hati. Dia nyadar kalau melahap sedikit daging cuma membuka sebagian kecil dari kekuatannya. Dia memperkirakan dia perlu melahap 100 jin untuk mencapai 100% di panduan, yang harganya sangat mahal 100,000 yen. Dia mempertimbangkan kemampuan khusus cumi itu untuk larut ke dalam air dan menghilang dan memutuskan kalau kemampuan yang kuat itu sepadan dengan harganya. Jalannya sudah jelas. Dia perlu menghasilkan banyak uang karena dia gak bisa minta sebanyak itu ke keluarganya.
Dia lalu ingat alasan keduanya untuk membeli daging itu, untuk ngetes apakah menyerap esensi kehidupannya akan bikin daging itu busuk. Dia melirik bungkusan itu. Udah lama, tapi dagingnya kelihatan masih segar. Dia nyengir, senang karena menyerap esensinya gak merusak dagingnya. Saat dia terus menyerap kekuatannya, progres bar untuk cumi itu naik jadi 3%. Konsentrasinya buyar saat Sheng Xinghan meneriakkan peringatan. Dia ngerem mendadak, berhenti mendadak beberapa inci dari pasangan di jalur sepeda, dan minta maaf. Dia memarahi dirinya sendiri karena gak merhatiin jalan dan lalu bertanya-tanya kenapa jalurnya rame banget. Shen Qinghan nunjuk ke depan. Mereka ngeliat konfrontasi tegang. Seorang pria berotot berambut merah nyekap seorang wanita dengan todongan pisau. Shen Qinghan mengenali sandera yang ketakutan itu sebagai guru mereka, Cao Mei. Pria itu meneriakkan ancaman ke kerumunan. Area itu dikelilingi oleh petugas polisi yang mencoba meredakan situasi melalui megafon. Kapten polisi menahan seorang petugas, Abing, dan nyuruh dia buat gak nembak sembarangan. Kaptennya ngejelasin targetnya terlalu dekat sama Sandra dan make dia sebagai perisai, jadi gak mungkin buat nembak bersih. Petugasnya nyaranin gas tidur, tapi kaptennya nolak, takut itu bakal memprovokasi tersangka sebelum bisa bereaksi. Saat polisi ragu-ragu, Lin Ziaqin mutusin buat bertindak. Dia dengan hati-hati ngambil batu kecil dari trotoar dan menjentikannya dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Batu itu mengenai pistol petugas Abing, menyebabkan pistolnya meledak. Peluru nyasar itu mengenai tangan penyandera, membuatnya berteriak dan menjatuhkan pisaunya, membebaskan guru Cao Mei. Merebut kesempatan itu, kapten polisi berteriak agar timnya bergerak. Para petugas bergegas maju dan dengan cepat menangkap tersangka yang gak bersenjata, sementara seorang petugas wanita menghibur guru Cao Mei yang ketakutan tapi gak terluka. Saat situasinya terkendali, Lin Zichen dengan tenang naik kembali ke sepedanya. Sheng Xinghan ngeliat dia dengan mata lebar bertanya dan nanya apa dia yang melempar batu itu. Dia dengan cepat menyuruhnya diam dan bilang mereka harus pergi dan bicara nanti, dan mereka mengayuh sepeda menjauh. Tepat saat mereka mau pergi, sebuah suara memerintahkan mereka untuk berhenti. Kapten polisi memanggil, nanya apa Lin Ziaqin yang melempar batu itu. Panik karena ketahuan, Lin Ziaqin dengan cepat menyangkal segalanya dengan senyum gugup. Kaptennya ngeliatin mereka mengayuh sepeda menjauh, merasa aneh kalau ada orang yang gak mau ngakuin perbuatan baik. Dia bergumam kalau ada hadiah untuk keberanian. Kata hadiah langsung menarik perhatian Lin Zichen. Butuh uang, dia ngerem mendadak, berhenti mendadak, dan bergegas kembali ke kapten. Dia dengan malu-malu menarik kembali penyangkalannya, ngaku kalau dia yang melempar batu itu dan ngejelasin kalau uangnya penting banget buat dia. Kaptennya nyuruh dia datang ke kantor polisi untuk membuat laporan, janji bakal bantu dia ngajuin permohonan hadiah. Setelah ngasih tahu keluarga mereka, Lin Zichen dan Chen Xinghan bersiap-siap buat pergi ke kantor polisi. Dia berasumsi semuanya bakal berjalan lancar, tapi saat polisi ngebawa pergi tersangka yang diborgol, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wajah tersangka mulai berubah jadi mengerikan. Polisi menyadari dengan ngeri kalau dia adalah seorang bid'ah dan bermutasi menjadi tikus raksasa yang menyimpang tepat di depan mata mereka. Monster itu mematahkan borgolnya dan mengamuk, mengayunkan cakarnya yang besar ke arah para petugas. Kapten polisi menyalakan radionya dan memerintahkan semua pasukan untuk menembak tetapi melindungi warga sipil. Para petugas menembakkan senjata mereka, tetapi pelurunya gak berpengaruh. Laporan panik masuk, mengidentifikasi bidah itu telah menyatu dengan gen Raja Tikus dan menyerukan bantuan segera. Menyadari bahayanya, Lin Zichen minta maaf, meraih keduanya, dan menarik mereka menjauh, mendesak mereka untuk lari. Dia lega monster itu gak ngejar mereka, tapi tahu mereka harus pergi dengan cepat. Saat mereka melarikan diri, sosok baru melesat turun dari langit dalam aura ungu. Itu adalah ciborg wanita dalam baju zirah futuristik yang ramping. Dia mendaratkan pukulan kuat pada tikus raksasa itu, membuatnya terhuyung mundur. Melayang di udara, ciborg itu, seorang wanita dengan rambut ungu gelap pendek, mulai mengisi meriam laser di dadanya. Dengan perintah untuk menembak, dia melepaskan sinar energi ungu besar-besaran yang menghancurkan yang menelan tikus mutan itu. Makhluk itu meraung kesakitan saat benar-benar hancur, gak menyisakan apapun selain sisa-sisa hangus. Lin Zichen menyaksikan, terpana oleh kekuatan luar biasa ciborg itu. Dengan ancaman yang hilang, guru Cao Mei dan Shen Xinghan menghela napas lega. Lin Zichen, bagaimanapun, lebih khawatir tentang sepedanya, mencatat dengan lega kalau ledakannya gak mengenai sepedanya, yang akan menjadi kerugian finansial yang besar. Tepat saat ketegangan mereda, dia tiba-tiba sadar. Dia ngeliat ke keranjang sepeda dan ngeliat daging cumi bayangan hantu yang mahal udah busuk, ngeluarin bau yang gak enak. Dia sekarang ngerti kalau teorinya yang pertama benar.
Menyerap esensi kehidupan nyebabin dagingnya busuk, tapi ada penundaan. Sambil memegang tentakel lemas, dia sadar perlu alasan dan memutuskan menyalahkan perkelahian dan orang sesat yang sekarang sudah tewas. Dengan pertunjukan dramatis, dia melemparkan tentakel yang sudah busuk itu, menyalahkan orang sesat dan serangan cyborg karena memanggang dagingnya. Guru Cao Mei menghiburnya, mengatakan yang penting mereka semua selamat. Meskipun mereka berencana pulang, atas permintaan kapten, mereka akhirnya ikut tim keamanan ke stasiun. Mereka tidak menyangka akan diangkut dalam van yang sama dengan jenazah orang sesat itu. Setelah ledakan laser, yang tersisa hanyalah tumpukan daging hangus di atas berangkar, dan baunya sangat menyengat. Saat dia duduk di dalam van yang bau itu, pikiran lain menghantam Lin Ziken. Dia ingat bahwa taring binatang dari Bai Sui masih mengandung esensi kehidupan lama setelah makhluk itu mati. Kemungkinan baru muncul di benaknya. Mungkinkah masih ada esensi kehidupan yang tersisa di mayat ini juga? Dan jika demikian, bisakah dia melahap gen Raja Tikus mayat itu untuk dirinya sendiri? Duduk di van polisi, Lin Zexin bertanya-tanya berapa banyak gen Raja Tikus yang bisa dia lahap dari mayat hangus orang sesat itu. Memutuskan untuk mencari tahu, dia diam-diam mengulurkan tangannya ke arah jenazah. Saat dia bersentuhan, dia merasakan gelombang energi merah yang kuat. Sistemnya memastikan bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan tikus mutan raksasa, membuka buku panduannya dengan kemajuan 5% yang mengesankan. Dia terkejut dengan seberapa banyak yang dia serap dan menyadari kesegaran sumbernya berbanding lurus dengan jumlah esensi kehidupan yang bisa dia dapatkan. Petugas pengawal, Abing, memperhatikan gerakannya dan menyuruhnya untuk duduk diam. Lin Zichen dengan cepat mengklaim dia hanya perlu meregangkan badan. Kemudian, di kantor keamanan publik, dia tahu bahwa meskipun Abing mudah dibodohi, kapten keamanan lebih tajam. Kapten memberitahu Lin Zichen bahwa dia telah mengajukan permohonan hadiah keberaniannya, tetapi kemudian menanyainya lebih serius. Dia bertanya bagaimana seorang anak sekolah menengah di kejauhan dan dalam pencahayaan yang buruk berhasil mengenai tangan pisau orang sesat itu dengan tepat menggunakan batu. Lin Zichen memberikan jawaban yang tidak jelas, mengklaim itu karena dia sering melatih tangan kanannya. Jawaban aneh itu membuat kapten terdiam. Percakapan mereka terganggu ketika Shen Qinghan berteriak bahwa bibinya ada di sini. Lin Zichen terkejut melihat orang tuanya bergegas masuk ke stasiun. Ibunya berlari ke arahnya dengan panik, memanggil namanya dengan ekspresi ketakutan. Dia memeluknya erat-erat, bertanya apakah dia baik-baik saja, dan mengatakan kepadanya bahwa dia membuatnya ketakutan setengah mati. Dia mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, dan bahkan mendapat hadiah keberanian. Sambil memeluknya erat-erat, ibunya membuatnya berjanji bahwa lain kali ada bahaya, dia akan bersembunyi di tempat yang aman terlebih dahulu. Dia memberitahunya dengan air mata di matanya bahwa yang dia inginkan hanyalah melihatnya tumbuh dewasa dengan selamat. Lin Zichen terlihat tersentuh oleh perhatian tulus ibunya. Saat mereka pergi, Lin Zichen meyakinkan ibunya bahwa dia akan selalu melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Kapten polisi memperhatikan mereka pergi, masih merenungkan kemampuan aneh anak laki-laki itu. Dalam perjalanan keluar, Lin Zichen melewati dua petugas polisi wanita yang sedang membahas kasus tersebut. Salah satunya berkomentar bahwa orang mesum semakin kurang ajar, dan rekannya mengungkapkan bahwa orang sesat itu adalah mahasiswa seni liberal dari Universitas Guangyuan yang dicuci otak oleh sekte Dewa Tikus. Petugas pertama mengutuk sekte itu, tetapi yang kedua menunjukkan bahwa mereka perlu melenyapkan akar penyebabnya, Raja Tikus yang memproklamirkan diri. Nama itu langsung menarik perhatian Lin Ziken. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, dia segera mulai meneliti sekte Dewa Tikus di ponselnya. Terkejut menemukan banyak informasi, dia mengetahui bahwa markas utama sekte itu berada di kota Shanghai, dan sebagian besar anggotanya adalah orang-orang buangan masyarakat. Dia mengungkap informasi mengejutkan yang menunjukkan bahwa Raja Tikus ingin berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan memaksa para pengikutnya untuk mengumpulkan materi evolusi. Ini membawanya ke pertanyaan yang mengerikan. Apakah Raja Tikus, binatang buas yang menyimpang, sudah mengembangkan kesadaran? Pikirannya terganggu ketika dia melirik keluar jendela dan melihat seekor tikus raksasa, hampir seukuran kucing di trotoar. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah itu terkait dengan Raja Tikus, tetapi dengan cepat menepis gagasan itu, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa di selatan, tikus seukuran kucing tidak terlalu aneh. Menepis pikiran itu, dia menyadari betapa tenangnya Shen Qinghan. Dia menoleh dan melihatnya menggeliat dengan tidak nyaman, lututnya saling menekan erat. Dia segera mengerti. Dia ingat bahwa sejak dia masih kecil, setiap kali dia gugup atau terkejut, dia tidak bisa mengendalikan kandung kemihnya.
Meskipun memalukan baginya, Lin Zichen selalu merasa reaksi aneh ini mungkin terkait dengan potensi tersembunyi di dalam dirinya. Ketika mereka sampai di rumah, ibu Lin Zichen, Zhang Wangxin, terkejut bahwa daging binatang buas senilai hampir 3.000 yen itu hilang. Lin Zichen dengan cepat memikirkan alasan, dengan malu-malu mengklaim bahwa selama keadaan darurat, dia pasti menjatuhkannya saat melarikan diri. Ibunya segera mengutamakan keselamatannya, menyuruhnya untuk melupakan dagingnya dan bahwa yang terpenting adalah dia tidak terluka. Lin Zichen menghela napas lega dalam hati, senang dia membodohi ibunya. Namun, ayahnya, Lin Yansheng, lebih keras kepala. Dia mengumumkan bahwa dia akan kembali untuk mencari daging mahal itu, membual bahwa budak upahan yang sudah pudar seperti dia itu tangguh. Lin Zichen mencoba menghentikannya, dengan alasan itu terlalu berbahaya dan dagingnya sudah busuk. Ayahnya menjadi curiga, bertanya bagaimana dia bisa tahu itu sudah busuk. Berkeringat gugup, Lin Zichen dengan cepat mengklaim itu adalah tebakan yang jelas. Sementara itu, kembali di kantor keamanan publik yang sekarang kosong, Kapten Polisi masih merenungkan peristiwa aneh malam itu. Saat dia merokok sebatang rokok, dia tidak bisa menghilangkan pertanyaan tentang bagaimana seorang anak sekolah menengah biasa bisa melempar batu dengan kekuatan dan ketepatan yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh dari sudut. Matanya membelalak kaget saat dia melihat seekor tikus besar jauh lebih besar dari tikus normal manapun bertengger di atas lemari arsip. Sebelum dia bisa bereaksi, tikus raksasa itu melompat turun. Kapten langsung menghunus pistolnya dan melepaskan tembakan. Konfrontasi itu cepat dan keras, berakhir dengan kekacauan berdarah. Keesokan harinya di kelas, Lin Zichen menghela napas di mejanya. Merefleksikan malam sebelumnya, dia menyimpulkan bahwa dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan orang sesat yang kuat dan ciborg wanita. Dia perlu menghasilkan uang dengan cepat untuk membeli lebih banyak daging binatang buas seperti cumi-cumi bayangan hantu untuk mengisi bilah kemajuan buku panduannya. Dia mempertimbangkan untuk menjadi seorang influencer atau menjual materi pelajaran, tetapi menolak gagasan itu karena terlalu mencolok dan bertentangan dengan tujuannya untuk menjaga profil rendah. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia ingat bahwa di dunia ini, seni bela diri dan fusigen lebih penting daripada akademisi. Dia memutuskan inilah saatnya untuk bertindak. Kemudian, dia pergi ke gym tempat tim seni bela diri berlatih di gedung C. Dia menemukan pelatih Kuo sedang minum dari termos dan menyapanya. Pelatih Kuo yang terkejut bertanya apakah dia ada di sana untuk bergabung atau hanya untuk mempelajari lebih lanjut tentang tim. Alih-alih menjawab, Lindsay bisa bersandar dan diam-diam bertanya apakah bergabung dengan tim menawarkan kesempatan untuk bersaing di turnamen kota dan apakah hadiah uangnya tinggi. Pelatih tersenyum, membenarkan bahwa dia akan memiliki kesempatan dan bahwa hadiahnya bernilai puluhan ribu. Dengan masalah utamanya terselesaikan, Lin Zichen menjabat tangan pelatih dan mengumumkan bahwa dia bergabung dengan tim seni bela diri hari ini. Pelatih Kuo dengan senang hati menyambutnya. Pelatih mengumpulkan tim untuk mengumumkan anggota baru mereka. Dia memperkenalkan Lin Zichen, mengingatkan mereka akan penampilannya sebagai juara pertemuan olahraga. Anggota tim lainnya, Zhang Kai, Huang Tianxin, Ora Xing, Li Shutong, dan Han Yiguo memperkenalkan diri. Terakhir, Lin Zichen memperkenalkan diri. Karena Lin Zichen tidak punya pelatihan bela diri formal, pelatih Kuo memperagakan teknik dasar tinju dan kaki. Pelatih menjelaskan gerakannya terlihat sederhana tapi sulit dikuasai, menyebutkan bahwa murid tercepat di tim, Li Shutong, butuh seminggu untuk menyempurnakannya. Kemudian dia menyemangati Lin Zichen untuk mencoba. Lin Zichen mengambil posisi siap. Berkat atribut akar kebijaksanaan surgawinya, yang memberinya wawasan bela diri dari langit, dia sudah menghafal dan memahami setiap detail demonstrasi hanya dengan menonton. Saat dia berlatih teknik tinju, notifikasi sistem memberinya poin dalam vitalitas, kekuatan, ketangkasan, dan kemahiran. Dia melakukan gerakan tangan dan tinju dengan presisi dan kecepatan sempurna. Dia bertransisi dengan mulus ke teknik kaki, melakukan tendangan kuat dan lancar. Notifikasi sistem lain memberinya poin untuk otot kaki, ketangkasan, dan kemahirannya. Pelatih dan tim menonton dengan diam terpana. Rahang pelatih menganga dan dia hampir menjatuhkan termosnya, tidak percaya. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mempelajari jurus kompleks dengan sempurna hanya setelah sekali lihat. Menatap penampilan tanpa celah itu, sebuah pikiran tunggal terbentuk di benaknya. Dia pasti seorang ahli bela diri langka. Malam itu di Shanghai, Ibu Lin Zichen, Xin, memanggilnya untuk makan malam. Dia bergegas keluar dengan bersemangat, sendok di tangan, bertanya apa yang dia buat. Dia dengan bangga menyajikan sepiring besar cumi bayangan hantu yang dia inginkan.
Aromanya luar biasa, dan dia memberitahu ibunya betapa menakjubkannya baunya. Dia mendesaknya untuk makan selagi masih panas. Dia menggigit dan memuji masakannya sebagai yang terbaik di dunia. Senang, dia menyuruhnya makan banyak karena dia membeli 3 gins penuh untuknya. Saat dia makan, notifikasi sistem muncul. Dia telah melahap jejak esensi kehidupan cumi-cumi bayangan hantu dengan mengonsumsinya, membawa kemajuan buku panduannya menjadi 3,01%. Dia menyadari dengan frustrasi bahwa memakan dagingnya juga berfungsi. Jika dia tahu, dia tidak akan merusak batch pertama dengan menyentuhnya. Saat mereka makan, laporan berita menarik perhatian mereka. Ini tentang seorang gadis jenius berusia 14 tahun, cyborg termuda dalam sejarah setelah menyatu dengan inti energi. Sistem energinya memberinya kemampuan manusia super, mengangkat SUV seberat 5.000 kg dengan satu tangan, berlari 100 meter dalam 3 detik, dan melompat 8 meter secara vertikal. Menyaksikan ini, Lin Ziaqin merenungkan perdebatan di dunianya. Antara fusi gen Kyoto Prodigy dan sibernetika gadis ini, jalur mana yang lebih kuat? Pikirannya terganggu oleh berita terbaru lainnya. Diumumkan bahwa kapten keamanan yang mereka temui, Hei Chunshan, terbunuh di kantornya. Rekaman pengawasan menunjukkan dia diserang dan dilahap oleh tikus mutan raksasa yang menyusup ke stasiun. Para medis diperlihatkan mendorong tubuhnya ke dalam ambulans. Lin Zichen ngeri. Dia ingat tikus besar yang dia lihat malam sebelumnya dan bertanya-tanya apakah itu terhubung. Dia membayangkan seekor tikus raksasa mengamuk di seluruh kota. Kematian kapten adalah pengingat suram akan bahaya yang meningkat. Menatap dengan saksama, Lin Zichen memutuskan dia harus segera mengintensifkan latihannya. Menyusul kematian kapten polisi, Lin Zichen mengabdikan dirinya pada program pelatihan yang melelahkan. Setelah latihan yang intens, dia sekarang dapat berlari 100 meter dalam 4,61 detik yang sangat cepat. Kekuatan fisiknya telah meroket. Lompatan vertikalnya adalah 5,3 meter, dan dia dapat mengangkat 1.200 kg yang mencengangkan dengan satu tangan. Selain latihan pribadinya, ia melanjutkan latihan seni bela diri dengan tim sekolah, berharap untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat untuk turnamen mendatang. Keesokan paginya di sekolah, dia pergi ke gym untuk berlatih dengan Sheng Qinghan yang penasaran ikut serta. Dalam perjalanan mereka, seorang gadis dengan rambut merah muda dengan hangat menyapa Lin Zichen dan menawarkan sebotol susu segar kepadanya. Dia dengan sopan menolak, berterima kasih padanya, dan berjalan melewati dengan Sheng Qinghan, meninggalkan gadis itu kecewa. Mengawasi dari kejauhan adalah rekan setimnya, Sang Kai. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah, kesal karena orang yang mengalahkannya di pertemuan olahraga menolak hadiah dari gadis yang dia kagumi. Tidak dapat menahan frustrasinya, Sang Kai bergegas maju dan menghalangi jalan mereka. Dia menghadapi Lin Zichen, memarahinya karena tata kramanya yang buruk dan karena menyakiti perasaan gadis itu. Ketika Lin Zichen dengan tenang menjelaskan bahwa dia alergi terhadap susu, Sang Kai menolak untuk mempercayainya dan menyebutnya pembohong. Marah, Sang Kai menunjuk Lin Zichen dan menantangnya untuk berdebat. Dia menetapkan persyaratan. Jika dia kalah, dia tidak akan pernah mengganggu Lin Zichen lagi. Tetapi jika Lin Zichen kalah, dia harus meminum seluruh botol susu. Saat tantangan dikeluarkan, notifikasi sistem baru muncul. Misi pencapaian baru telah dipicu. Kalahkan 1.000 lawan berbeda dalam kompetisi formal untuk kelangsungan hidup sifat biologis yang paling cocok. Seringai licik menyebar di wajah Lin Zichen. Ini adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Dikelilingi oleh aura ungu yang mengancam, dia menerima tantangan itu, matanya berbinar dengan antisipasi saat dia menyetujui perdebatan. Kabar tentang duel itu menyebar dengan cepat ke seluruh sekolah. Dua siswa dengan bersemangat memutuskan untuk pergi menonton pertarungan antara junior populer, Lin Ziaqin, dan seorang senior. Pada saat mereka siap, gym dipenuhi oleh penonton dalam lingkaran besar di sekitar area sparring. Kerumunan jelas berada di pihak Lin Zichen. Banyak penggemar wanitanya menyemangatinya, menyuruhnya untuk memberi pelajaran kepada lawannya, termasuk gadis berambut merah muda dari sebelumnya yang menyiapkan teleponnya. Sang Kai mencibir, kesal karena semua orang menganggap dia akan kalah. Dia secara internal mengakui bahwa bakat Lin Zichen telah tumbuh sangat pesat selama sebulan terakhir. Dia melihat duel ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk menempatkan jenius yang sedang naik daun di tempatnya dan memamerkan kekuatannya sendiri. Berbeda dengan intensitas lawannya, Lin Zichen tampak tidak terpengaruh. Dia dengan santai menyatakan bahwa dia harus pulang untuk makan malam dan bertanya apakah mereka dapat membuat pertarungan cepat. Mengambil ini sebagai penghinaan, Sang Kai menyeringai dan setuju untuk mengabulkan permintaannya. Pelatih Kuo melangkah di antara mereka untuk menjadi wasit.
Dia mengangkat tangannya untuk memulai, mengingatkan mereka tentang aturan. Namun, sebelum pertarungan dimulai, Zhang Kai berteriak agar mereka menunggu. Dengan seringai merendahkan, dia menawarkan handicap kepada Lin Ziqin. Dia menunjukkan bahwa dia telah berlatih selama hampir 2 tahun, sementara Lin Ziqin hanyalah seorang pemula selama sebulan. Sejujurnya, dia bilang akan membiarkan Lin Ziqin melakukan 3 gerakan pertama. Lin Ziqin langsung setuju. Saat dia setuju, Lin Ziqin langsung bergerak cepat. Dia memperpendek jarak dengan cepat, mengejutkan Zhang Kai. Sebelum lawannya bisa mengangkat pertahanan, Lin Ziqin meluncurkan satu pukulan dahsyat. Pukulan itu mengenai dengan kekuatan brutal, membuat darah keluar dari hidung Zhang Kai. Dia langsung pingsan, jatuh tak sadarkan diri di lantai gym. Seluruh gym terdiam karena terkejut. Rahang pelatih Kuo jatuh saat dia menatap tak percaya, berteriak bahwa pertarungan selesai dalam satu pukulan. Anggota tim bela diri lainnya dan kerumunan sama-sama terkejut, menyebut hasilnya konyol, tidak bisa memproses bahwa duel itu selesai dalam 1 detik. Keheningan itu pecah oleh sorakan perayaan. Shen Qinghan mengepalkan tinjunya ke udara, dengan gembira bersorak untuk kemenangan Lin Ziqin. Gadis-gadis lain, termasuk yang berambut merah muda, ikut serta, berteriak tentang betapa hebatnya dia. Berdiri di atas lawannya yang kalah, Lin Ziqin menerima notifikasi sistem. Itu memberitahunya bahwa dengan mengalahkan saingan dan memenangkan kasih sayang lawan jenis, dia telah memperoleh hak kawin prioritas. Lebih penting lagi, kemajuan misi barunya sekarang 1000. Dia merenungkan bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk membuka atribut seleksi alam. Untuk mempercepat kemajuannya, dia beralih ke anggota tim bela diri yang ketakutan yang tersisa. Dengan senyum ramah tapi meresahkan, dia menyarankan agar mereka semua juga melakukan spar. Para anggota tim menatap balik, wajah mereka pucat karena ngeri. Seketika, mereka semua mulai membuat alasan yang menyedihkan. Satu ada sekolah tambahan, ibu yang lain menunggu makan malam, sementara yang lain pura-pura merasa sakit. Sebelum mereka bisa melarikan diri, Zhang Kai berusaha keras untuk berlutut. Dia menolak untuk menerima kekalahannya, dengan marah menuduh Lin Ziqin melakukan serangan diam-diam dan bersumpah untuk menghancurkannya dalam pertandingan ulang. Pelatih Kuo turun tangan, menyuruh Zhang Kai untuk menerima kekalahannya seperti seorang pria. Pelatih kemudian bertanya-tanya dengan suara keras apakah pukulan itu hanya tembakan keberuntungan, memutuskan untuk menguji teorinya pada anggota tim lain bernama Xiao Lizie. Mendengar namanya, seorang anak laki-laki berambut runcing membeku karena ketakutan. Meskipun dia mengambil posisi bertarung, dia jelas ketakutan, memohon belas kasihan kepada Lin Ziqin dan tidak memukul wajahnya. 10 menit kemudian, hasilnya jelas. Beberapa anggota tim bela diri terbaring tak sadarkan diri di lantai gym. Lin Ziqin berdiri di atas mereka, mencatat bahwa dia memastikan untuk tidak terlalu keras pada mereka dan hanya bertukar beberapa pukulan. Namun, ketika dia memeriksa sistemnya lagi, dia kecewa. Selain kemenangan awal, tidak ada spar lain yang diperhitungkan untuk pencapaiannya. Jumlah saingan tetap pada 1000. Dia menyadari bahwa sparring ramah tidak cukup. Dia harus mengalahkan saingan dalam kompetisi resmi. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah tangan menepuk bahunya. Pelatih Kuo menyeringai gila, menyatakan bahwa Lin Ziqin adalah seorang jenius sejati. Dia berseru bahwa hanya dalam waktu lebih dari sebulan, pendatang baru itu telah menjadi AC tim yang dipenuhi dengan kepercayaan diri baru. Pelatih menyatakan bahwa dengan Lin Ziqin memimpin, sekolah mereka akan menghancurkan semua orang lain dan mengambil tempat pertama di turnamen seni bela diri regional tahun ini. Saat pelatih Kuo merayakan, Lin Ziqin mengalami momen kejernihan. Dia menyadari bahwa pelatih itu benar. Turnamen yang akan datang adalah kesempatan sempurna untuk menghadapi banyak lawan resmi sekaligus. Dia menjadi bertekad, memahami bahwa selama dia mengalahkan mereka dalam kompetisi resmi, setiap kemenangan harus dihitung untuk kemajuannya. Pikirannya terganggu ketika Zhang Kai yang kalah memanggil namanya. Setelah sadar kembali, Zhang Kai berdiri, menunjuk Lin Ziqin, dan secara resmi menerima kekalahannya dengan pernyataan penyerahan diri yang aneh dan terlalu grafis. Kata-katanya yang aneh membuat semua orang, termasuk Shen Qinghan, pelatih Kuo, dan Lin Ziqin benar-benar terkejut dan terganggu. Dengan duel usai, para penonton dan pelatih dengan cepat melarikan diri, meninggalkan Zhang Kai yang bingung sendirian, mengeluh bahwa dia belum menyelesaikan pidatonya. Di dunia ini, siswa sekolah menengah harus memilih antara seni bela diri atau akademisi. Mengingat bahaya dunia, kelas seni bela diri dianggap sebagai pilihan yang lebih unggul. Bertekad untuk tidak ketinggalan, Shen Qinghan memutuskan untuk bergabung dengan kelas seni bela diri dan mulai berlatih dengan ketat dengan Lin Ziqin. Rutinitas harian mereka sangat intens.
Mereka mulai dengan lari 3.000 meter diikuti dengan 1 jam latihan pertempuran tangan kosong. Setelah itu, mereka melakukan sit-up dan push-up untuk membangun kekuatan. Untuk mengakhiri setiap sesi, Lin Zichen memberi Shen Xinghan pijatan untuk meredakan ketegangan ototnya. Tentu saja, Lin Zichen tidak mengendur dalam latihannya sendiri. Dia mendorong dirinya hingga batas setiap hari, didorong oleh tujuan memenangkan turnamen dan membuka atribut seleksi alam secepat mungkin. 1 bulan kemudian, semua kerja keras mereka akan diuji. Hari turnamen seni bela diri regional telah tiba, dan Lin Zichen yang bertekad siap untuk bersaing. Turnamen ini diadakan di gimnasium kota yang besar dengan kerumunan besar di sekitar ring pertarungan pusat. Di ruang tunggu, suasananya tegang. Pelatih Kuo dengan gugup meninjau daftar, mengeluh bahwa sekolah mereka, Shanghai High, mendapat pertandingan melawan tim terkuat, Shanghai nomor 1 High. Anggota tim lain menambahkan kecemasan, menyebutkan lawan mereka memiliki petarung yang dapat berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 9 detik, membuat mereka merasa tidak sepadan. Merasakan moral tim yang rendah, Lin Zichen dengan tenang mengangkat tangannya dan mengajukan diri untuk bertarung terlebih dahulu. Meskipun masih khawatir, pelatih Kuo setuju untuk membiarkan Aceh-nya naik ke panggung. Saat Lin Zichen berjalan ke arena, Shen Xinghan menyemangatinya dari pinggir lapangan sementara pelatih Kuo berteriak memberikan semangat melalui megafon. Lin Zichen mempersiapkan diri untuk pertarungan. Lawannya, seorang siswa yang jauh lebih besar dan lebih berotot dari Shanghai nomor 1 High, maju ke depan. Dia mengakui bakat Lin Zichen karena berhasil mencapai turnamen sebagai tahun pertama. Namun, nadanya dengan cepat berubah mengejek. Dia mencibir bahwa panggung itu bukan untuk orang pendek yang bahkan belum mencapai 1,7 meter. Memamerkan bisepnya, dia berjanji untuk menunjukkan kepada Lin Zichen seperti apa rasanya kesenjangan ukuran dan kekuatan yang sebenarnya. Wasit memberi isyarat agar duel dimulai. Lawan yang besar itu bergegas maju, meluncurkan pukulan kuat. Yang mengejutkannya, Lin Zichen tidak mundur. Dia dengan mudah menghindari pukulan itu dan membalas dengan pukulan cepat ke dada lawannya. Dampaknya sangat dahsyat. Kekuatan itu mengirim siswa besar itu terbang mundur melintasi arena, membuatnya pingsan. Pembawa acara menatap dalam keheningan yang terkejut sebelum tergagap kemenangan untuk Lin Zichen. Di pinggir lapangan, Shen Xinghan melompat berdiri, bersorak bahwa siaennya luar biasa. Tim Shanghai High lainnya bersorak merayakan, mengerubungi pelatih mereka dan berteriak bahwa Lin Zichen gila, meremehkan kekuatan lawannya sebagai otot mati. Sementara itu, di sisi lain, pelatih untuk Shanghai nomor 1 sangat marah. Dia memarahi muridnya yang kalah karena menyerang membabi buta tanpa menggunakan gerak kaki. Kembali di ring, Lin Zichen menerima pemberitahuan sistem yang mengonfirmasi bahwa dia telah mengalahkan rival turnamen lainnya, meningkatkan peringkatnya dan membawa jumlah eliminasinya menjadi 2.000. Dia mengepalkan tinjunya, puas bahwa pertandingan ini adalah yang dia butuhkan untuk maju. Pelatih lawan, bertekad untuk menghentikan ini, memanggil petarung berikutnya, seorang anak laki-laki bernama Chen Feng, dan memerintahkannya untuk menghancurkan tahun pertama secepat mungkin. Chen Feng dengan tenang setuju. Dia naik ke panggung dan mengambil posisi siap, tampak jauh lebih tenang daripada petarung terakhir. Pembawa acara memberi isyarat agar duel kedua dimulai. Chen Feng segera menunjukkan teknik superiornya, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan meluncurkan serangkaian serangan. Lin Zichen dengan tenang menghadapi serangan itu, menahan tendangan kuat dengan satu tangan. Namun, kekuatan bloknya mengirim Chen Feng berputar liar di udara sebelum dia jatuh dengan keras ke lantai arena, tidak sadarkan diri. Medis bergegas masuk dengan tandu dan membawa Chen Feng pergi, menyatakan dia membutuhkan pemindaian kepala. Kerumunan dibiarkan bingung. Mereka bergumam di antara mereka sendiri, mempertanyakan apa yang baru saja terjadi dan berspekulasi bahwa siswa dari Shanghai High pasti sangat beruntung. Beberapa penonton yang marah berteriak bahwa turnamen pasti dicurangi, menuntut pengembalian uang. Namun, pelatih Shanghai nomor 1 tahu lebih baik. Sambil memegangi kepalanya dengan putus asa, dia menyadari dengan ngeri bahwa ini bukan keberuntungan. Tahun pertama dari Shanghai High adalah yang sebenarnya. Kembali di ruang tunggu, pelatih memiliki strategi baru. Dia memanggil petarungnya berikutnya, seorang anak laki-laki berambut runcing bernama Gao Fei, dan memberinya perintah ketat untuk fokus sepenuhnya pada pertahanan, memperingatkannya bahwa dia tidak boleh kalah. Gao Fei, bagaimanapun, dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia dengan tenang mengatakan kepada pelatihnya untuk tidak khawatir, meyakinkannya bahwa dia akan menang. Saat dia berjalan kering, Gao Fei secara internal menolak kemenangan Lin Zichen. Dia percaya lawannya tidak kuat dan hanya menang melalui trik. Dengan kecepatan superiornya, berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 9 detik, dan pengalaman yang lebih besar,
Dia yakin dia tidak bisa kalah. Kerumunan bersemangat. Penonton membahas reputasi Gao Fei, mengagumi kecepatannya. Satu orang menyebutkan ayahnya adalah pengguna fusi gen, menjelaskan kemampuan yang ditingkatkannya. Konsensusnya adalah bahwa lari mengesankan Lin Zichen akan segera berakhir, meskipun mereka mengakui potensi besarnya. Pembawa acara memberi isyarat agar duel dimulai. Mengabaikan instruksi pelatihnya, Gao Fei segera melakukan serangan, menerjang Lin Zichen dengan tendangan kuat. Dia menindaklanjuti dengan serangan cepat, melepaskan teknik khususnya, tinju air mengalir yang menghancurkan batu. Pelatihnya menyaksikan dengan marah, meneriaki muridnya yang tidak patuh karena menyerang. Gao Fei mengejek pertahanan, percaya seorang jenius seperti dia tidak membutuhkannya. Sementara itu, Lin Zichen, dengan mudah menghindari pukulan, menemukan teknik itu menarik dan memutuskan untuk mempelajarinya di tempat. Gao Fei semakin frustrasi karena dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Dia berhenti kehabisan napas dan menuntut untuk mengetahui bagaimana Lin Zichen menghindari serangannya. Tanpa gentar, Lin Zichen dengan tenang bertanya apakah dia memiliki gerakan lain. Mengejeknya. Marah, Gao Fei melepaskan rentetan pukulan putus asa lainnya. Melihat gerakan yang sama yang dapat diprediksi, Lin Zichen memutuskan waktu untuk observasi telah berakhir. Dia berpikir, baiklah kalau begitu. Mari kita akhiri ini. Dia dengan mudah menghindari pukulan terakhir dan membalas dengan satu tendangan kuat ke bagian tengah tubuh Gao Fei, mengakhiri pertandingan secara instan. Kerumunan sekali lagi dibiarkan dalam keheningan yang terpana dan tak bisa berkata-kata. Keheningan itu dipecahkan oleh sorak-sorai gemuruh dari para pendukung Shanghai Hai. Pelatih Kuo dan Shen Qinghan gembira, berteriak bahwa CN mereka adalah binatang buas dan merayakan kemenangan ketiganya berturut-turut. Sisa turnamen berjalan dengan mudah. Beberapa lawan berikutnya bahkan lebih lemah. Dia dengan mudah mengalahkan masing-masing dari mereka, dan segera dia seorang diri menghapus semua 5 petarung dari tim lawan. Selama 2 hari berikutnya, ceritanya sebagian besar sama. Dia melanjutkan kinerja dominannya, mengalahkan 2 sekolah lagi sendirian. Berkat penampilannya yang luar biasa, ia berhasil memimpin Shanghai Hai untuk memenangkan kejuaraan. Dia dan timnya dengan bangga berpose dengan medali dan trofi mereka. Namun, saat dia memeriksa sistemnya, jumlah saingannya hanya 16.000. Dia menyadari dengan kekecewaan bahwa pada tingkat ini, akan memakan waktu bertahun-tahun untuk membuka kunci atribut seleksi alam. Meskipun kemajuan pencariannya lambat, ada secercah harapan. Dia tidak menyangka pelatih Kuo begitu murah hati, tetapi dia mendapatkan sebagian besar uang hadiah turnamen, penuh 20.000 yuan. Menggabungkan ini dengan uang hadiah dari kompetisi akademik, ia sekarang memiliki sekitar 30.000 yuan. Uang itu tidak bertahan lama. Dia segera menghabiskan semuanya di supermarket untuk persediaan besar daging cumi-cumi bayangan hantu. Selama beberapa minggu berikutnya, dia melahap daging mahal itu di setiap makan. Setelah mengonsumsi 30 gin, kemajuan pembukaan codesnya untuk cumi-cumi bayangan hantu mencapai 33%. Pelatihan intensif dan konsumsi daging binatangnya membuahkan hasil. Pada tahun keduanya di sekolah menengah pertama, ia menerobos ke tingkat berikutnya, maju dari tingkat 3 biasa ke tingkat 4. Kemampuan fisiknya mencapai ketinggian baru. Dia sekarang dapat dengan mudah mengangkat 1890 kg dengan satu tangan, melompat 5,65 meter secara vertikal, dan berlari 100 meter hanya dalam 4,49 detik. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, dia dan Shen Qinghan lulus dari divisi sekolah menengah pertama Shanghai. Namun, ketika hasil ujian masuk sekolah menengah atas dirilis, jalan mereka tampaknya ditakdirkan untuk berbeda. Shen Qinghan yang patah hati duduk di kamarnya sambil menangis. Dia bertanya kepada Lin Zichen mengapa. Setelah semua kerja kerasnya, mereka tidak bisa pergi ke sekolah menengah atas yang sama lagi. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia peringkat pertama di bidang seni liberal dan seni bela diri, dan skor akademiknya sangat baik, skor seni bela dirinya tidak cukup tinggi untuk kelas elit di Shanghai Hai. Saat dia menghibur Shen Qinghan yang menangis, dia bertanya apa yang akan terjadi sekarang. Dia mengatakan kepadanya bahwa kepala sekolah Shanghai Hai akan datang ke rumahnya, kemungkinan untuk merekrutnya, dan bertanya apakah dia akan datang. Merasa putus asa, dia dengan berlinang air mata menjawab bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia karena kepala sekolah jelas hanya datang untuknya. Sambil memegang tangannya, Lin Zichen menariknya dan membawanya keluar dari kamar. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia punya rencana. Dia mengungkapkan satu syaratnya untuk tinggal di Shanghai Hai. Shen Qinghan harus menjadi teman sebangkunya. Sesuai janji, kepala sekolah SMA Shanghai mengunjungi rumah Lin Zichen.
Dia, ibunya, dan Shen Qinghan membahas masa depannya selama beberapa jam dengan kepala sekolah yang menyatakan betapa dia ingin dia tetap di sekolahnya. Saat pertemuan berakhir, kepala sekolah berdiri untuk pergi. Sebagai tawaran terakhir, dia memberitahu Lin Zichen bahwa jika dia setuju untuk tinggal, dia akan mengabulkan permintaan apapun yang dia miliki. Mengambil kesempatan itu, Lin Zichen menyatakan satu syaratnya. Shen Qinghan harus diizinkan untuk melanjutkan di kelas yang sama dengannya. Kepala sekolah memandang Shen Qinghan yang gugup dan memastikan namanya. Tanpa ragu, dia setuju. Dengan senyuman, dia menyuruh mereka berdua untuk melapor ke SMA Shanghai bersama-sama untuk tahun ajaran baru. Sangat gembira, Lin Zichen dan Shen Qinghan berterima kasih padanya. Dengan masa depan sekolah menengah mereka terjamin, Lin Zichen berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri sekolah menengah pertamanya. Seperti yang diharapkan, kekuatannya yang luar biasa dengan mudah membawa timnya ke kejuaraan lain. Dia memutuskan untuk menggunakan uang hadiah untuk akhirnya membuka kodeks cumi-cumi bayangan hantu. Dia hanya kurang 20%, dan uang hadiah baru itu cukup untuk memaksimalkan bilah kemajuan. Tidak yakin apa yang mungkin terjadi, dia melakukan perjalanan ke hutan terpencil di luar Shanghai demi keselamatan. Memutuskan untuk tidak membuang waktu, dia mulai melahap esensi kehidupan dari sisa daging cumi-cumi. Energi biru yang kuat mengelilinginya saat pemberitahuan sistem mengonfirmasi bahwa dia menyerap sejumlah besar esensi. Matanya membesar saat dia merasakan gelombang kekuatan terakhir, dan bilah kemajuan kodeks mencapai 100%. Pemberitahuan baru mengumumkan bahwa dia telah membuka kodeks cumi-cumi bayangan hantu dan memperoleh atribut biologis baru, berkah afinitas cair. Kemampuan itu meningkatkan afinitasnya dengan air, memungkinkannya bergerak bebas dan bahkan menghilang di lingkungan perairan. Namun, saat kekuatan itu mereda, dia berdiri di hutan yang sunyi memegang tentakel cumi-cumi yang lemas dan merasakan kemampuan barunya agak kurang mengesankan. Masih merasa kurang terkesan, Lin Zichen menguji kemampuan barunya di kolam terdekat. Dia menemukan berkah afinitas cairnya memiliki beberapa manfaat. Dia bisa berendam untuk waktu yang lama tanpa kulitnya keriput dan berenang jauh lebih mudah dengan pengurangan resistensi air. Namun, tidak ada efek nyata lainnya. Dia duduk di air dan beralasan bahwa karena cumi-cumi bayangan hantu adalah binatang tingkat rendah, wajar jika kemampuannya tidak terlalu kuat. Dia memutuskan bahwa untuk mendapatkan atribut yang lebih baik, dia harus menabung untuk daging binatang tingkat tinggi atau menjadi cukup kuat untuk berburu binatang mutan liar yang kuat sendiri. Kenangan tikus mutan raksasa yang menakutkan memperkuat tekadnya, dan dia mengepalkan tinjunya, bertekad untuk tumbuh lebih kuat. Dengan kurang dari seminggu sebelum sekolah dimulai, Ibu Lin Zichen dan keluarga Shen Qinghan memutuskan untuk pergi berlibur. Untuk lebih mempelajari afinitas cair barunya, Lin Zichen menyarankan mereka pergi ke pantai. Saat mereka berdiri di laut, Shen Qinghan menggigil dan mengeluh air lautnya dingin. Lin Zichen, bagaimanapun, merasa betah. Dia menyuruhnya untuk tenang dan kemudian menyelam ke dalam air, berenang dengan kecepatan luar biasa. Saat dia bergerak, sistemnya menghadiahinya dengan poin statistik untuk berenang dan menyelam. Dari pantai, Shen Qinghan yang gugup memanggil, memintanya untuk mengajarinya cara berenang. Lin Zichen menjulurkan kepalanya keluar dari air, tiba-tiba teringat teman masa kecilnya belum tahu caranya. Dia mulai dengan sabar mengajarinya dasar-dasarnya. Mengingat bakat atletiknya yang rata-rata, dia berasumsi dia akan berjuang. Namun, Shen Qinghan membuktikan bahwa dia salah. Dia dengan bersemangat berseru bahwa berenang sangat mudah dan dia mempelajarinya dengan segera, menyelam dengan mudah. Dia berenang dengan anggun dan muncul ke permukaan dengan ekspresi terkejut. Terkejut dia bisa menyelam tanpa instruksi apapun. Lin Zichen menyaksikan dengan kaget saat aura biru air yang aneh tampaknya terpancar darinya. Setelah dia muncul ke permukaan, dia dengan bersemangat mengatakan kepadanya betapa menakjubkannya rasanya. Dia mencatat bahwa meskipun membuka mata di bawah air biasanya menyengat, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Faktanya, dia merasa sejuk dan menyenangkan. Kata-katanya membuat Lin Zichen berpikir keras. Dia memperhatikannya berenang menjauh, menemukan situasinya tidak biasa. Dia beralasan bahwa bahkan dengan bakat alami untuk air, tidak mungkin dia bisa menguasai semua keterampilan dengan begitu cepat. Pembelajarannya yang cepat sama sekali tidak normal. Tiba-tiba, sebuah kesadaran menyadarkannya. Dia ingat masalah mengompolnya seumur hidup saat gugup. Dia bertanya-tanya apakah kelemahan ini sebenarnya merupakan pertanda afinitas air bawaan yang kuat yang dia bawa sejak lahir. Gagasan itu membuatnya bersemangat. Dia menjadi yakin dia mungkin memiliki semacam tubuh kultivasi khusus, seperti karakter dari novel siansia orang tuanya. Untuk menguji teorinya, mereka terus menyelam.
Penampilannya semakin mengejutkannya saat mereka menjelajahi dunia bawah laut. Dia mencatat mereka telah menahan napas selama lebih dari 10 menit, sebuah prestasi luar biasa bagi seorang pemula seperti Shen Qinghan. Saat mereka berenang, ekspresi Shen Qinghan tiba-tiba berubah. Suara berputar aneh mulai bergetar melalui air di sekitarnya. Keduanya mendongak mencoba mencari sumbernya. Mereka muncul ke permukaan tiba-tiba, dan Shen Qinghan berteriak saat air biru yang bersinar berputar di sekelilingnya. Malam itu, saat mereka berjalan di sepanjang pantai, Lin Ziqin bertanya apa yang terjadi. Sambil menggigil, dia menjelaskan bahwa di bawah air, dia terus mendengar suara aneh dan menyeramkan tepat di dekat telinganya. Dia menghiburnya dan bertanya suara seperti apa. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat memahami bahasanya, tetapi itu adalah suara wanita yang bergema tanpa henti sampai dia muncul ke permukaan. Untuk membantu Shen Qinghan yang ketakutan tenang, Lin Zichen membawanya kembali ke kamar hotel mereka. Kemudian, dia mencari informasi online tentang suara wanita aneh itu, tetapi tidak menemukan hasil. Gelisah dan tidak bisa tidur, dia menggunakan energinya yang gelisah untuk berlatih. Saat dia melakukan 1000 sit-up dengan beban, dia merasakan gelombang kekuatan yang tiba-tiba. Pemberitahuan sistem mengumumkan bahwa kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Dia telah naik ke tingkat 5 biasa. Terkejut tetapi senang, dia mempertimbangkan kekuatan barunya. Dia menyadari bahwa di tingkat 5, dia cukup kuat untuk menyaingi tikus mutan raksasa yang tumbuh penuh. Kilatan tekad muncul di matanya saat dia mengepalkan tinjunya, yakin bahwa mencabik-cabik binatang itu dengan tangan kosong tidak lagi mustahil. Ingin menguji batas barunya, dia pergi ke pantai kosong pada malam hari. Peningkatan stat sangat besar. Waktu lari 100 meternya telah turun menjadi hanya 3,64 dan lompatan vertikalnya telah meningkat menjadi 6,98 meter yang luar biasa. Untuk menguji kekuatannya, dia menemukan mobil terdekat dan menemukan bahwa dia sekarang dapat mengangkat kendaraan seberat 1.600 kg itu dengan satu tangan. Dengan kemajuan baru ini, hidupnya bergerak maju. Liburan berakhir, dan dia serta Shen Qinghan memulai sekolah menengah di Shanghai High. Di hari pertama, mereka datang lebih awal untuk tugas kelas. Dua teman sekelas perempuan baru langsung mengenalinya, berbisik dengan bersemangat tentang betapa tampannya dia dan betapa beruntungnya mereka bertugas bersamanya. Saat dia terkejut teman-teman sekelasnya mengenalnya, sesuatu yang lebih tak terduga terjadi. Hanya dengan melakukan tugas kelas memicu quest sistem baru. Pencapaian ini mengharuskan menyelesaikan 1000 tugas kooperatif untuk atribut biologis baru, hewan sosial. Saat dia membersihkan ruang kelas dengan Shen Qinghan, dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan atribut baru ini. Karena tahun ajaran baru saja dimulai, dia mengambil kesempatan untuk mengunjungi supermarket besar setelah sekolah. Sekarang dia telah membuka kodeks cumi-cumi bayangan hantu, dia tahu inilah waktunya untuk memilih target baru untuk kemampuannya. Saat dia melihat-lihat bagian daging buas yang mahal, matanya tertuju pada barang baru. Di salah satu lemari es terdapat kepala paket elang raksasa liar dengan harga 19,98 dolar yuan per gin. Seringai bersemangat menyebar di wajahnya saat dia mengambil paket itu, membuat keputusannya. Ini akan menjadi target berikutnya. Elang raksasa liar adalah binatang menyimpang tingkat lebih tinggi daripada cumi-cumi bayangan hantu. Ia memiliki penglihatan yang sangat kuat, 30 kali lebih kuat dari manusia normal, menjadikannya pemburu yang tangguh yang dapat menangkap mangsa tercepat sekalipun secara tepat. Kembali di kamarnya, Lin Ziqin memeriksa daging elang. Dia menyimpulkan bahwa membuka buku panduannya adalah tujuan yang berharga karena penglihatan yang ditingkatkannya akan memberikan keuntungan tempur yang besar. Dia juga mencatat harganya 1.998 yuan per jin menjadikannya salah satu pilihan yang lebih terjangkau. Dia meletakkan tangannya di atas daging, dan energi biru mengelilinginya saat sistemnya mengonfirmasi bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan elang raksasa liar, membuka 1% dari buku panduannya. Setelah beberapa perhitungan, dia menyadari bahwa karena satu gin daging hanya memberikan kemajuan 1%, dia harus menghabiskan lebih dari 200.000 yuan untuk membuka sepenuhnya buku panduan tersebut. Dia mengerti bahwa uang hadiah turnamen sekolah menengah jauh lebih tinggi daripada di sekolah menengah pertama. Dengan tekad yang diperbarui, dia memutuskan dia harus bekerja lebih keras dalam kompetisi untuk mendapatkan uang untuk membuka kodeks elang raksasa liar sebelum tahun keduanya. Dengan berakhirnya liburan musim panas, kehidupan sekolah menengah Lin Zichen di Shanghai High dimulai. Pada hari pertama, para guru memperkenalkan diri, guru seni bela diri dan wali kelas, guru modifikasi mekanik, guru fusigen, dan guru bertahan hidup di alam liar. Setelah perkenalan mereka meminta para siswa untuk memperkenalkan diri. Beberapa siswa maju lebih dulu.
Seorang gadis dengan rambut ungu panjang, Chu Yutong, mengatakan keahliannya adalah di bidang seni. Dia diikuti oleh seorang gadis berambut merah muda energik, Zhong Yijia, yang berbagi cintanya pada anime, cosplay, dan olahraga. Selanjutnya, seorang anak laki-laki bernama Peng Huaguang mengatakan dia suka bermain video game di rumah. Segera, giliran Shen Qinghan. Menjadi pusat perhatian membuatnya sangat gugup. Dengan wajah memerah, dia berhasil mengatakan namanya Shen Qinghan, bahwa dia menikmati menggambar dan meminta bimbingan semua orang di masa depan. Akhirnya, giliran Lin Ziken. Perkenalannya adalah yang terpendek dan paling langsung. Dia hanya berdiri dan menyatakan namanya meminta dukungan semua orang. Setelah perkenalan, waktu berlalu dengan cepat. Seorang teman sekelas perempuan baru dengan rambut coklat mendekati Shen Qinghan, yang tampak terkejut. Gadis itu bertanya kepada Shen Qinghan tentang skor ujian masuknya. Shen Qinghan dengan gugup menjawab bahwa dia mendapat 709 poin dan kemudian bertanya kepada gadis baru itu, Chu Rui, tentang skornya. Chu Rui terkesan, berseru bahwa skor Shen Qinghan lebih dari 10 poin lebih tinggi dari 698 miliknya sendiri. Chu Rui kemudian bertanya tentang bagian kebugaran fisik, mengakui dia hanya mendapat 95 dari 100. Pertanyaan ini membuat Shen Qinghan sangat tidak nyaman. Dia tergagap bahwa skornya tidak sebagus itu. Secara internal panik karena skornya 79 sangat rendah, dia hampir tidak berhasil masuk ke kelas elit dan merasa terlalu malu untuk mengatakannya dengan keras. Tidak mendapatkan petunjuknya, Chu Rui yang gigih terus menebak apakah Shen Qingwen mendapat skor 94 atau 93. Shen Qingwen, melihat ke bawah karena malu, dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa itu bahkan lebih rendah. Chu Rui terus menebak skor di awal 90-an, membuat Shen Qingwen semakin bingung. Tiba-tiba, sebuah tangan membanting ke meja di antara mereka, mengejutkan Chu Rui. Itu Lin Zichen. Dia dengan lancar bersandar dan bertanya kepada gadis yang bingung itu apakah dia bisa menambahkannya di WeChat. Terkejut dan senang bahwa seorang anak laki-laki tampan memberinya perhatian, dia dengan bersemangat setuju. Dari tempat duduknya, Sheng Xing'an menghela nafas lega, bersyukur bahwa Lin Zichen menyelamatkannya dari percakapan yang canggung. Lin Zichen kemudian beralih ke teman sekelas laki-laki lainnya, He Yu, dan juga meminta untuk bertukar informasi kontak. Setelah menambahkannya, dia membuat obrolan grup 4 orang. Pemberitahuan sistem segera mengonfirmasi bahwa dia telah berhasil membuat grup menyelesaikan tugas kooperatif lainnya. Kemajuannya untuk pencapaian hewan sosial sekarang 2 dari 1000. Dia merenungkan bahwa quest ini sangat mudah. Setelah membuat obrolan grup, keempat teman baru itu mulai saling mengenal. Dia Yu mengungkapkan dia berasal dari kota Nanyuan tetangga dan berasal dari keluarga seni bela diri bergengsi yang menjalankan dojo. Dia bahkan dengan bangga menyebutkan menempati urutan ke-8 dalam kompetisi seni bela diri pemuda kota Nanyuan. Chu Rui berbagi bahwa keluarganya memiliki rantai toko pakaian, membuatnya kaya. Setelah Lin Zichen dan Shen Qinghan juga berbagi latar belakang mereka, keempatnya dengan cepat menjadi kelompok yang akrab. Saat mereka merasa nyaman, He Yu meminta yang lain untuk menebak siapa siswa terkuat di kelas mereka. Chu Rui segera menunjuk ke Lin Zichen, menebak itu pasti dia karena dia adalah pencetak gol terbanyak pada ujian masuk untuk seluruh distrik mereka. Ini mengejutkan He Yu, yang tidak tahu teman barunya begitu berprestasi. Namun, Lin Zichen dengan rendah hati menyarankan bahwa menjadi pencetak gol terbanyak tidak serta-merta membuat seseorang menjadi yang terkuat. Dia mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Kepala sekolah telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut 2 siswa yang sangat kuat dari kota Nanyuan untuk kelas mereka. Dia Yu kemudian menunjuk kedua siswa tersebut. Yang pertama adalah seorang anak laki-laki dengan rambut pirang, Wang Shuojie, siswa peringkat ketiga di kota Nanyuan, yang dapat berlari-lari 100 meter dalam 7,98 detik. Yang kedua adalah seorang anak laki-laki berotot besar, Lu Gang, yang memiliki kekuatan alami yang besar dan dapat dengan mudah mengangkat barbel 300 kg dengan satu tangan. Sheng Xinghan dan Chu Rui sama-sama tampak terkesan dan terintimidasi. Lin Zichen, di sisi lain, tetap benar-benar tenang. Secara internal, dia mencemooh pencapaian mereka, tahu dia telah melampaui angka-angka itu kembali di sekolah dasar. Segera, bel berdering lagi, dan kelas berikutnya adalah untuk mendistribusikan buku teks. Ada 4 mata pelajaran utama untuk semester ini, seni bela diri, fusi gen, modifikasi mekanik, dan bertahan hidup di alam liar. Karena Lin Zeshan telah mempelajari sendiri semua materi, dia memutuskan untuk menggunakan waktu luang untuk menemukan tempat terpencil untuk berlatih. Saat dia berlatih, pikirannya beralih ke ancaman yang lebih besar. Dia ingat kultus Dewa Tikus yang berbahaya masih aktif.
Polisi hanya menangkap beberapa bidat tingkat rendah, tetapi Raja Tikus yang kuat, pemimpin mereka, tetap buron. Kenyataan suram ini memicu tekadnya. Dia mengepalkan tinjunya, bertekad untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan mencapai setidaknya tingkat 6, level yang dia yakini akan cukup kuat untuk menghadapi bahkan Raja Tikus. Kelas praktik pertama adalah bertahan hidup di alam liar. Guru, Si Cheng Bei, mengumpulkan siswa di daerah berhutan dan bertanya apakah ada yang tahu cara membuat api dengan mengebor kayu. Hiu bergumam, itu adalah keterampilan yang tidak berguna. Yang mengejutkan semua orang, Wang Shoujie dan Lu Gong maju dan berhasil menyalakan api menggunakan metode primitif. Guru terkesan dan bertanya bagaimana mereka belajar. Lu Gong menjelaskan dia belajar di perkemahan musim panas, sementara Wang Shoujie mengatakan dia belajar sendiri dengan menonton video online. Setelah mereka selesai, Lin Zichen dengan mudah mengajarkan teknik yang sama kepada kelompok kecilnya sendiri, dan mereka dengan cepat menguasainya. Kemudian, di kelas seni bela diri, guru, Yao Yuanfeng, mengumumkan dia akan mengajari mereka teknik pernapasan dan kultivasi khusus. Sekali lagi, Wang Shoujie dan Lu Gang dengan keras menyatakan bahwa mereka telah mempelajarinya, memamerkan diri di depan kelas. Meskipun demonstrasi mereka agak kikuk, mereka berhasil. Lin Zichen, yang sudah mengetahui keterampilan ini, memutuskan untuk mempertahankan profil rendahnya. Dengan cara ini, lebih dari sebulan berlalu tanpa insiden. Suatu hari di kelas modifikasi mekanik, guru, Kai Yuanfei, mengumumkan ujian untuk memeriksa kemajuan mereka. Untuk memotivasi mereka, dia mengungkapkan hadiah uang tunai untuk 3 teratas, 888 yuan untuk pertama, 666 untuk kedua, dan 333 untuk ketiga. Mata Lin Zichen berbinar ketika dia mendengar tentang hadiah uang, menyadari hadiah tempat pertama hampir cukup untuk membeli setengah gin daging elang raksasa liar yang mahal. Dengan semua orang termotivasi, kelas memulai ujian. Secara kebetulan, guru Fusigen, Liu Durin, memiliki ide yang sama dan juga mengadakan ujian kejutan dengan struktur hadiah yang sama. Setelah 2 ujian sulit, para siswa terkuras. Heiyu ambruk di mejanya, mengerang. Siswa lain mengeluh tentang betapa sulitnya pertanyaan-pertanyaan itu. Seorang gadis menyesalkan bahwa dia berharap mendapat 90, tetapi beruntung bisa mendapatkan nilai kelulusan 60. Sementara semua orang mengeluh, Wang Shoujie dan Lu Gong mulai dengan santai menyombongkan diri. Lu Gong bertanya kepada Wang Shoujie bagaimana dia melakukannya. Wang Shoujie dengan percaya diri menjawab bahwa dia seharusnya mendapat skor 95 karena dia hanya kesulitan dengan bagian terakhir dari pertanyaan terakhir. Lu Gong dengan acuh tak acuh setuju, menyatakan dia berada di perahu yang sama dan juga mengharapkan 95. Mendengarkan pertukaran arogan mereka, Heiyu memelototi mereka, mengepalkan tinjunya dengan marah dan memikirkan betapa buruknya dia ingin meninju mereka. Guru mengumumkan hasil tes augmentasi mekanik. Dia membacakan skor, mengungkapkan bahwa Kuo Yunling menerima 52 poin, sementara Shen Qinghan lulus dengan 61. Shen Qinghan dengan bersemangat memberitahu Lin Zichen bahwa dia lulus, dan dia memberi selamat atas kerja kerasnya. Guru melanjutkan mengumumkan, Hiu mencetak 88 poin yang mengesankan. Teman-temannya memujinya, dan dia dengan rendah hati menjawab bahwa dia hanya beruntung, berjanji untuk mentraktir mereka makan dengan hadiah tempat ketiganya sebesar 333 yuan. Selanjutnya, guru mengonfirmasi Lu Gang dan Wang Shoujie sama-sama mencetak 95 seperti yang mereka prediksi, memuji mereka karena hanya 1 pertanyaan lagi dari skor sempurna. Wang Shoujie dengan percaya diri mengklaim bahwa dengan 10 menit lagi, dia bisa menyelesaikan masalah terakhir, dan Lu Gang setuju. Mendengarkan mereka membual, Hiu frustrasi, tetapi menghibur dirinya sendiri dengan pikiran bahwa tempat ketiga masih miliknya. Namun, guru kemudian mengungkapkan hasil yang mengejutkan. Meskipun tesnya sulit, 1 siswa mencapai skor sempurna, Lin Zichen, dengan 100 poin. Wang Shoujie dan Lu Gong tercengang, meneriakan hasilnya tidak masuk akal. Sisa kelas meledak dalam sorak-sorai. Bahkan Hiu yang dikalahkan ikut bergabung, menyadari Lin Zichen berada di level lain. Shen Qinghan dan Chu Rui merayakan kemenangannya sebagai kejayaan Shanghai. Mengabaikan pujian, fokus Lin Zichen adalah pada hadiah. Dia mengangkat tangannya dan bertanya kepada guru KAI kapan hadiah 88 UN untuk tempat pertama akan dibagikan. Guru berjanji untuk mengirimkannya nanti, secara internal menemukan fokus intens Lin Zichun pada uang aneh. 1 jam kemudian, hasil ujian Fusigen diumumkan. Guru, KAI Yuanfei, membacakan skor. Kali ini, 2 Nanyuan tidak tampil sebaik itu. Lu Gang mencetak 81 dan Wang Shoujie, 83.
Meskipun skornya masih bagus, mereka jelas kecewa. Sebaliknya, Shen Xinghan mencapai 78 yang sangat baik, menempatkannya di 5 besar, dan dia merayakan dengan curui. Yang mengejutkan teman-teman sekelasnya, Lin Zaiqin sekali lagi mengamankan skor sempurna, dengan mudah memenangkan hadiah lain. Kemenangan telak kedua ini memberikan pukulan besar bagi kepercayaan diri He Yu, Wang Shoujie, dan Lu Gong, yang ditinggalkan dengan demoralisasi. Tidak dapat menerima kekalahan mereka, Wang Shoujie dan Lu Gong mempertanyakan bagaimana siapapun bisa mendapatkan nilai penuh pada tes yang begitu sulit. Secara terbuka menyarankan Lin Zichen pasti sudah tahu jawabannya sebelumnya. Guru, KAI Yuan Fei, segera menghentikan tuduhan mereka, menyatakan dengan tegas bahwa itu tidak mungkin. Dia menjelaskan bahwa dia secara pribadi merancang setiap pertanyaan, dan jawabannya tidak tersedia online, membuat kecurangan tidak mungkin. Keduanya terdiam. Teman-teman sekelas mereka tidak begitu baik. Hiu dan Curui tertawa, mengejek Wang Shoujie dan Lu Gong karena menjadi pecundang yang buruk. Hiu menyebut mereka aib bagi kota Nanyuan, dan Cheurui menambahkan bahwa orang-orang yang tidak berbudaya dan jelek selalu menyebabkan masalah paling banyak. Setelah makan siang, ujian praktik untuk bertahan hidup di alam liar dimulai. Guru, Shu Chengbei, menjelaskan hadiahnya sama dengan hadiah uang tunai untuk 3 teratas. Ujian memiliki 3 bagian, memanjat, berenang, dan membuat api dengan gesekan. Setelah dikalahkan dalam tes akademik, Wang Shuajie memberitahu Lu Gong bahwa mereka harus menebus diri mereka sendiri dalam ujian praktik. Lu Gong setuju dan keduanya memelototi Lin Zichen, bersumpah untuk menghancurkannya dan menghapus rasa malu mereka. Ujian dimulai dengan memanjat di mana kecepatan menentukan pemenang. Seperti yang diharapkan, kemampuan fisik superior Lin Zichen memungkinkannya untuk dengan mudah mendominasi. Dia memanjat dinding batu dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan duo Nanyuan jauh di belakang untuk mengamankan tempat pertama. Acara memanjat pohon berakhir sama. Lin Zichen lagi-lagi meraih tempat pertama, sementara Wang Shuajie yang dikalahkan mengeluh bahwa dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Sementara Lin Zichen unggul, dia mencatat perhatian utamanya adalah untuk Shen Qinghan. Seperti yang dia duga, dia kesulitan dengan pendakian dan finish terakhir. Namun, dia tidak khawatir mengetahui bakat sejatinya ada di air dan yakin dia akan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya selama segmen berenang. Selanjutnya adalah segmen menyalakan api. Dengan matanya tertuju pada hadiah uang, Lin Zichen tahu dia harus terus menghancurkan duo Nanyuan. Dia memulai tugas dengan fokus dan kecepatan yang intens, berhasil menciptakan api hanya dalam 58 detik. Wang Shoujie dan Lu Gong menyaksikan dengan tak percaya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu cepat dalam segala hal, bingung dengan kecepatan tangannya yang gila. Bagian terakhir dari ujian bertahan hidup di alam liar adalah berenang. Kali ini, giliran Shen Qinghan untuk bersinar. Memanfaatkan kemampuan alaminya untuk air, dia berenang dengan kecepatan luar biasa, dengan mudah menghancurkan duo Nanyuan dan memberikan pukulan berat lainnya pada kepercayaan diri mereka yang hancur. Wang Shoujie tercengang, tidak dapat memahami bagaimana Shen Qinghan tiba-tiba dapat menunjukkan kekuatan ledakan seperti itu di dalam air, menyimpulkan bahwa dia pasti berhalusinasi. Setelah ujian, Wang Shoujie dan Lu Gong yang kalah terdiam lama. Namun, keheningan mereka hanya berlangsung hingga makan siang. Pada sore hari, ujian akhir seni bela diri dimulai. Guru, Yao Yuanfeng, mengumumkan waktunya menguji kemajuan mereka dengan kompetisi sparring. 3 terbaik akan menerima hadiah yang memotivasi kelas. Bagi Wang Shoujie dan Lu Gong, ini menyalakan kembali harapan mereka. Dipenuhi dengan tekad, mereka bertekad untuk merebut kembali harga diri mereka. Mereka beralasan ini adalah kelas seni bela diri di mana kebugaran fisik dan teknik bertarung benar-benar penting. Mereka percaya jika Lin Zichen lemah dalam seni bela diri, skornya yang lain tidak berarti. Sebelum sparring, guru meminta semua orang melakukan tes fisik sebagai pemanasan, mengukur lari 100 meter, angkat barbel 1 tangan, dan lompat vertikal. Lin Zichen menahan diri agar tidak terlalu mencolok, tetap memberikan penampilan yang luar biasa. Dia berlari 100 meter dalam 7,78 detik dan mengangkat barbel 330 kg dengan 1 tangan. Lompat vertikalnya 2,18 meter, dan dia dengan mudah meraih posisi pertama di semua 3 acara, memastikan hanya sedikit mengalahkan duo Nanyuan. Mereka sekali lagi terkejut. Wang Shuajie tidak mengerti bagaimana Lin Zichen bisa lebih cepat, sementara Lu Gong bingung bagaimana seseorang yang tidak terlihat berotot bisa begitu kuat. Mencoba untuk bersatu kembali, Wang Shuajie mengingatkan Lu Gong bahwa gagal dalam tes fisik tidak berarti mereka akan kalah dalam sparring karena pertarungan nyata juga membutuhkan teknik.
Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa teknik superior mereka memberi mereka kesempatan. Setelah tes, semua orang pindah ke area duel untuk pertandingan sparring. Ingin menyelesaikan pencapaian survival of the fittest-nya, Lin Zichen melangkah ke ring terlebih dahulu. Namun, setelah penampilannya yang luar biasa, tidak ada yang berani menantangnya. Bahkan Wang Shoujie dan Lu Gong menahan diri untuk mengamati terlebih dahulu. Melihat kebuntuan, guru turun tangan. Dia memanggil seorang siswa bernama Lu Wei dan memerintahkannya untuk melakukan sparring dengan Lin Zichen. Keduanya berhadapan, tetapi pertandingan selesai sebelum dimulai. Untuk menghemat waktu, Lin Zichen mengakhirinya seketika dengan satu pukulan dahsyat yang membuat Lu Wei terbang. Dia kemudian mempercepat melalui sisa lawannya, mengalahkan setiap siswa di kelas dengan efisiensi brutal yang sama. Menyaksikan ini, Wang Shoujie dan Lu Gang merasa putus asa. Wang Shoujie menyadari dengan ngeri bahwa Lin Zichen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan dan mungkin tidak berusaha sekuat tenaga selama tes fisik. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa bersaing dengan monster seperti itu. Tepat ketika semangat mereka hancur, Hiu tiba-tiba melompat ke ring, meneriakkan nama Liu Gang. Dia menunjuk Liu Gang, menyatakan dia sudah pemanasan dan berada di puncaknya dan menantangnya untuk bertarung. Ingin melampiaskan rasa frustrasinya, Liu Gang dengan mudah menerima. Dia beralasan bahwa meskipun dia mungkin tidak percaya diri melawan Lin Zichen, dia pasti bisa mengalahkan Hiu dan bersumpah untuk meratakannya dalam 30 detik. Dengan teriakan perang, Hiu bergegas maju, dan keduanya bentrok dalam pertukaran pukulan yang cepat. Namun, pertarungan diputuskan oleh celah yang jelas dalam kekuatan mereka. Lu Gong dengan mudah menangkap tendangan Hiu, menggunakan kekuatan superiornya untuk mengayunkannya, dan kemudian melemparkannya keluar dari ring. Hiu jatuh dengan keras, kalah dan muntah. Berdiri dengan kemenangan, Lu Gong menatap siswa sekelasnya yang kalah. Dia menawarkan pujian dengan maksud tersembunyi, mengakui bahwa teknik fisik Hiu adalah yang terbaik di kelas mereka, tetapi dengan sombong menyimpulkan bahwa dia masih lebih baik. Setelah kemenangannya, Liu Gang berbalik untuk melihat Lin Zichen mendekat. Lin Zichen dengan tenang mengeluarkan tantangan bagi mereka untuk sparring. Secara internal, dia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk membuat kemajuan dalam misi pencapaiannya. Baru saja menang dan dipenuhi dengan kepercayaan diri, Liu Gang menyeringai dan menerima, menyatakan dia tidak takut. Lu Gang segera melakukan serangan dengan pukulan kuat. Namun, celah dalam kemampuan mereka terlihat jelas. Lin Zichen bergerak dengan kecepatan menyilaukan, dengan mudah menghindari serangan itu dan meninggalkan after image. Sebelum Lu Gang dapat mendaftarkan apa yang terjadi, Lin Zi bertemu dengan tendangan cepat. Pukulan kuat itu mengenai punggung Lu Gang dengan tepat, dan dia terlempar keluar dari ring, kalah dalam satu pukulan. Dengan kedua anggota duo Nanyuan benar-benar dikalahkan, siswa lain mulai mengejek yang terakhir berdiri. Mereka berteriak pada Wang Shoujie, bertanya apakah dia akan membalas dendam bronya yang jatuh, dan mengatakan kepadanya bahwa kebanggaan Nanyuan sekarang sepenuhnya berada di pundaknya. Mereka mengejek, mengatakan kepadanya untuk tidak pengecut. Kesal, Wang Shoujie membentak kerumunan untuk diam, mengklaim dia sudah berencana untuk bertarung. Dia bergegas ke ring untuk menghadapi Lin Zichen. Saat dia berdiri di hadapan lawannya yang sangat kuat, dia mencuri tekadnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa apa yang seharusnya datang akan datang, dan dia harus menemukan cara untuk mengalahkannya. Bertekad untuk menang, Wang Shoujie berteriak bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga dan bergegas ke arah Lin Zichen dengan serangan yang marah. Namun, usahanya sia-sia. Lin Zichen dengan mudah menghentikan pukulan itu dengan satu tangan dan membalas dengan satu pukulan dahsyat yang membuat Wang Shoujie terbang terbalik. Dia jatuh dengan keras ke lantai gym, pingsan dan berbusa di mulut, kalah semudah orang lain. Dengan dua Nanyuan yang diurus, Lin Zichen melanjutkan untuk secara sistematis mengalahkan sisa anak laki-laki di kelas satu demi satu dengan efisiensi yang sama. Setelah mengalahkan semua siswa laki-laki, dia memeriksa sistemnya. Dia mencatat bahwa menurut aturan pencapaian survival of the fittest, mengalahkan orang yang sama beberapa kali hanya dihitung sekali. Ini berarti satu-satunya lawan yang tersisa di kelasnya adalah para gadis. Dia bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang bersedia untuk melakukan sparring dengannya. Yang membuatnya sangat terkejut, para gadis lebih dari bersedia. Kerumunan teman sekelas wanitanya berkumpul, tersipu dan dengan bersemangat membuat gerakan hati, semua menginginkan kesempatan untuk melawannya. Yang pertama menjadi sukarelawan adalah Chu Yutong, yang dengan bersemangat mengangkat tangannya dan menantangnya. Dia melompat ke ring dan menyerang dengan kecepatan dan kelincahan yang mengejutkan. Namun, Lin Zichen masih berada di level lain. Dia dengan mudah menghindari serangannya, membuatnya berkomentar tentang kecepatan luar biasanya.
Dia mendarat dengan anggun, kecewa karena dia datang begitu dekat tetapi bahkan tidak bisa meraihnya. Tanpa diduga, setelah kekalahan Chu Yutong, gadis-gadis lain juga menjadi sukarelawan untuk menantangnya satu persatu. Tentu saja, Lin Zichen sangat menahan diri saat menghadapi para gadis. Tujuan utamanya bukan untuk menyakiti mereka, tetapi hanya untuk memenangkan pertandingan resmi dan menyelesaikan pencapaiannya secepat mungkin. Segera, Lin Zichen selesai melakukan sparring dengan semua gadis di kelasnya. Meskipun dia berhasil mengalahkan setiap siswa, dia masih jauh dari menyelesaikan tugas pencapaiannya. Dia sedikit kecewa, tetapi suasana hatinya dengan cepat berubah ketika gurunya, Yao Yuanfeng, tiba-tiba mengumumkan beberapa kabar baik. Guru memuji kelas dan memberitahu mereka bahwa sebagai siswa elit, mereka harus belajar untuk menantang mereka yang berada di atas mereka. Dia kemudian mengumumkan bahwa dalam 1 bulan, kelas mereka akan menantang kelas reguler terkuat di tahun kedua, dan dia mengharapkan mereka untuk siap. Lin Ziqin, yang baru saja merasa frustrasi tentang kurangnya lawan untuk mempercepat pencapaian survival of the fittest-nya, sangat gembira. Pertandingan baru telah dikirimkan langsung ke pintunya, berkat yang sebenarnya. Setelah guru membubarkan kelas, Lugang yang baru saja rendah hati mendekati Lin Zichen. Dia mengakui telah meremehkan sekolah dan menyatakan bahwa mulai sekarang, dia akan menganggap Lin Zichen sebagai saingannya selama 3 tahun ke depan. Lin Zichen menyadari bahwa dengan rencana guru untuk terus-menerus menantang kelas lain, menyelesaikan prestasinya dalam setahun mungkin bukan hal yang mustahil. Wang Shoujie juga menghadapinya, bersumpah untuk menghapus penghinaan kekalahannya sebelum mereka lulus. Namun, Lin Ziqin lebih fokus pada manfaat praktisnya. Dia menghitung bahwa dia telah menghasilkan lebih dari 3.000 yuan hanya dari hadiah ujian. Ini membuatnya bersemangat karena dia sekarang dapat menggunakan uang ini untuk membeli lebih banyak daging binatang. Dia mengepalkan tinjunya sepenuhnya mengabaikan Duo Non Yuan yang marah atas penolakan arogannya. Malam itu, kembali di kamarnya, dia mempertimbangkan situasi keuangannya. Meskipun dia mendapat sejumlah uang dari hadiah, itu masih jauh dari cukup untuk membeli semua daging binatang yang dia butuhkan. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, ia memutuskan untuk mengikuti jejak orang tuanya dan mendaftar sebagai penulis novel web memulai perjalanan menulisnya. Berkat akar kebijaksanaan surgawinya, tulisannya luar biasa. Keesokan paginya, dia menemukan undangan kontrak dari platform Uewon di pesannya. Setelah menandatangani kontrak, sebuah berita dari hari itu menarik perhatiannya. Laporan itu tentang insiden mengerikan baru 2 jam lalu. Seekor tikus mutan raksasa telah menyerang fasilitas penyimpanan dingin daging beku di pinggiran kota. Laporan berita merinci serangan mengerikan itu. Tikus mutan itu panjangnya lebih dari 5 meter dan sangat kuat sehingga menggigit cyborg yang merespons menjadi 2. Dalam tindakan putus asa terakhir, cyborg yang ditangkap mengaktifkan inti energi cadangan tersembunyinya untuk menghancurkan diri sendiri, membawa musuh bersamanya. Ledakan yang dihasilkan sangat besar, menghancurkan tikus mutan raksasa itu berkeping-keping di tempat. Membaca berita, Lin Zichen ngeri. Dia menatap gambar tikus mengerikan, bertanya-tanya dengan ketakutan yang semakin besar berapa banyak lagi tikus mutan raksasa yang tersembunyi di kota Shanghai. Dia juga mempertanyakan di mana makhluk sebesar itu mungkin bersembunyi. Hari sesi sparring melawan kelas reguler terkuat tahun kedua tiba, dan para siswa berkumpul di Gimnasium Tinggi Shanghai. Sebelum pertandingan, Guru Yao Yuanfeng mengadakan pertemuan strategi dengan petarung terbaiknya. Dia memperingatkan mereka bahwa meskipun petarung terbaik mereka kuat, kelas lawan secara keseluruhan lebih kuat dan kemungkinan akan menggunakan taktik defensif untuk melemahkan mereka. Dia memerintahkan mereka untuk menyelesaikan perkelahian mereka secepat mungkin. Saat pertemuan selesai, Lin Zichen bergegas menuju ring, ingin mengalahkan sebanyak mungkin lawan baru untuk menyelesaikan pencapaian kelangsungan hidup yang terkuat. Dia mengajukan diri untuk pergi lebih dulu. Lawannya, seorang gadis tinggi dengan rambut pirang panjang dari kelas tahun kedua, melangkah ke atas ring. Melihat siapa yang dia hadapi, dia segera mengeluh kepada gurunya, menunjukkan bahwa kelas elit telah mengirim petarung terkuat mereka terlebih dahulu. Dia mengklaim dia adalah siswa terlemah di kelasnya sendiri dan mempertanyakan bagaimana dia seharusnya melawannya. Mendengar ini, Guru Yao Yuanfeng menyerbu ke guru lawan, seorang pria tua yang dia panggil Saudara Feng. Dia dengan marah menuduhnya melanggar aturan sparring kelas yang tidak diucapkan, yang menyatakan bahwa siswa terlemah harus bertarung terlebih dahulu. Dia menuntut untuk tahu mengapa guru lain mengirim siswa terkuatnya untuk bertarung di pertandingan pertama. Untuk menyelesaikan perselisihan, Guru Yao memerintahkan Lin Zichen turun dari panggung, menyuruhnya untuk pergi nanti dan membiarkan siswa yang lebih lemah pergi lebih dulu. Lin Zichen dengan enggan setuju dan turun.
Guru kemudian menunjuk ke Zhong Yijia dan menyuruhnya untuk pergi lebih dulu, tetapi dia lengah dan memprotes bahwa dia belum siap. Melihat peluang, Shen Qinghan maju ke depan. Dia mengajukan diri untuk bertarung, memberitahu Guru Yao bahwa karena dia yang terlemah, dia yang seharusnya pergi lebih dulu. Chen Qinghan dengan gugup memasuki ring untuk menghadapi gadis pirang tinggi, jelas terintimidasi. Dari pinggir lapangan, teman-teman sekelasnya, termasuk Curui dan Heiyu, mulai bersorak dengan keras, meneriakkan dorongan untuk teman mereka, Han Han. Namun, tekanan tiba-tiba hanya membuat Shen Qinghan semakin gugup. Pertandingan dimulai, dan gadis pirang itu segera menyerang dengan pukulan keras, yang berhasil diblokir oleh Shen Qinghan. Meskipun kalah, Shen Qinghan bertekad. Dia tahu dia tidak bisa menang, tetapi memutuskan untuk bertahan selama mungkin, mengadopsi strategi defensif murni untuk menguras stamina lawannya. Rencananya terbukti sangat efektif. 3 menit kemudian, gadis pirang itu bernapas dengan berat, terkejut dengan daya tahan Shen Qinghan. Dia menyadari bahwa jika pertarungan berlanjut, dia akan kehabisan stamina dan memutuskan dia harus menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Dia bergegas maju dengan pukulan terakhir yang menentukan. Pukulan itu mendarat, dan Shen Qinghan tersungkur ke tanah, kalah. Saat dia bangkit kembali, dia tampak malu. Guru, Yao Yuanfeng, memuji penampilannya. Dia memberinya acungan jempol, mengatakan padanya bahwa dia melakukannya dengan hebat dan strategi defensifnya sangat cerdas. Lin Zichen juga menghiburnya, menepuk kepalanya dengan lembut. Dia mengatakan padanya bahwa dia melakukannya dengan baik, bertahan lebih dari 3 menit melawan senior dengan pelatihan tambahan setahun dan bahwa dia telah membuat kemajuan besar. Merasa yakin, Sheng Xinghan menatapnya dengan senyum bahagia. Setelah kekalahan Sheng Xinghan, teman sekelas perempuan lain dengan rambut coklat dari kelas elit melangkah ke atas ring. Melihat bahwa senior lawannya kehabisan stamina setelah pertandingan sebelumnya, dia melihat peluang dan bergegas masuk untuk menyerang. Dia melayangkan tendangan keras, tetapi senior yang lebih berpengalaman dengan mudah menghindari pukulan itu dan membalas dengan pukulan cepat ke wajah. Gadis berambut coklat itu dengan cepat dikuasai dan dijepit ke tanah di mana dia berteriak kesakitan dan dipaksa untuk menyerah. Berdiri di atas lawannya yang kalah, senior itu dengan mengejek bertanya apakah dia meremehkan kelas reguler dengan menyerbu masuk dengan begitu gegabah. Dia terus mengejek gadis itu, mengatakan padanya bahwa meskipun dia mungkin tidak memiliki bakatnya, dia telah berlatih selama setahun penuh. Dia mengabaikannya, menyuruhnya untuk kembali dan bertarung lagi setelah dia berlatih selama setahun lagi. Saat itu, Curui maju ke depan. Dipenuhi dengan tekad, dia menyatakan bahwa dia akan membalas dendam Sheng Xinghan dan menghancurkan senior.